dia dibayar 500.000 dari pasar Pengertian ke Medan Sumatera Utara. Saya tahu persis bagaimana seorang pengacara atas nama D ya mengangkat-angkat nama beliau ini. Satu meja saat disewakan tempat ya di MBB di Medan. Saya anak Medan. Saya ikuti persis bagaimana dia ini bukan berkongkol dalam artian dakwah host, bukan, minta maaf, bukan. Saya tidak ada pernah melarang beliau itu atau netizen itu, tidak pernah. Tetapi tegakkan ukhuwah, jangan jadi saksi yang melaporkan saudaramu sesama Islam ya. Ketika Lina Wijaya terus terang menghina Rasulullah, Anda berkongkol dengan dia sebagai saksi pelaporan oleh Dosma ke Polda Sumatera Utara. Anda sadis, Anda biadab, Tuan Logika. Anda bukan manusia, apalagi bukan Islam. Jadi ketika Anda saat ini terjepit, jangan Anda mengemis-ngemis minta maaf. Anda tahu saya perlu digarisbawahi, saya nggak minta maaf. Saya nggak ngemis minta maaf, nggak ngemis. Oke, boleh giliran saya Bang Host, karena ini udah terlanjur juga, boleh ya saya klarifikasi juga dong sebagai bentuk kesetaraan kan begitu. Izin Bang Host, misalkan bentar ya. Ya, yang pertama teman-teman ya, perlu digarisbawahi, silakan cek langsung ke Polda Sumut, apalagi Abang Lianas ini katanya tahu betul kan, dia ngomongnya dari tadi tahu betul. Maka apalagi ngomongnya dia itu ada di Medan. Silakan Abang langsung ke Polda, datang sekarang ke Polda, tanya, minta di situ bukti laporan atas nama Tuan Logika dan atas nama Juma. Abang boleh lihat di situ siapa yang lebih dulu dilaporkan, saya atau Juma. Itu, datanglah ke situ. Bahkan di Polda Sumut sendiri itu sampai 3 kali laporan atas nama saya. Karena laporan pertama itu saya lihat, saya dapat informasinya itu ada kecacatan. Karena apa? Mereka mengatasnamakan Kristen. Maka mereka rubah laporan itu. Ya, mereka bahkan buat klarifikasi kemarin tuh, kami umat Islam mewakili seluruh Kristen ya untuk melaporkan Tuan Logika. Nah, mereka tahu kelemahan mereka itu adalah mengatasnamakan Kristen, padahal tidak ada Kristen satupun yang merasa mewakili mereka. Nah, sehingga mereka buat laporan baru yang tidak mengatasnamakan seperti itu. Ya, itu poin yang pertama. Ya. Bagaimana izin bang Logika izin. Itu tunggu, saya belum selesai Bang. Saya belum selesai. Enggak, saya ingin bertanya aja. Saya belum selesai. Bentar Bang. Bentar dulu Logika, sebentar dulu. Biar tahu ini mana yang benar mana yang salah. Bang Lianas, coba cek ke Polda Sumut. Ini Bang Logika sudah ngomong seperti itu. Coba cek ke Polda Sumut. Silakan cek gitu. Ustaz, jadi biar clear. Boleh saya bicara? Ya. Silakan. Ya. Jadi yang jelas laporan tentang Tuan Logika itu ada di Riau dan di Polda Sumut, itu betul. Tetapi yang melaporkan apologet Muslim, beliau ini sebagai saksinya. Beliau ini saksi dengan Lina Wijaya melaporkan saudara. Bukan ke situ, maksudnya duluan mana? Duluan mana dilaporkannya Tuan Logika dengan Bang Juma itu? Kan saya pungkiri. Maksudnya itu, ya, nah, sebagai saksi. Kalau masalah pelaporan itu, beliau ini dilaporkan pertama sekali di Riau tentang penginjakan. Nah, yang dilaporkan pertama itu di Polda Sumut. Polda Riau itu belakangan. Berarti Bang Logika duluan yang dilaporkan, bukan Bang Logika saya yang duluan Kak, di Polda Sumut itu Kak. Kalau di situ kan berarti bukan. Izin, yang laporan pertama itu adalah dari pihak saksi menjadi Logika, Abang Logika ini di sana. Itu pelaporannya ke Bang Zuma dulu. Jangan bersilat lidah. Bang, cek di Polda langsung Bang. Saya langsung ke Polda udah 2 kali. Izin saya Bang ke Polda, Logika, kalau nggak perlu ke Polda, Abang punya buktinya tidak? Kalau punya buktinya tampilkan di sini. Mana boleh kita sembarangan punya bukti di Polda itu. Tapi nah itu. Inilah mereka Bang selalu bilang-bilang bukti. Padahal mereka pun tidak mampu menunjukkan bukti. Coba ini bukan masalah bukti, ini pembuktian. Gini, Bang Logika, ngapain kita harus capek-capek ke Polda sementara saksinya ada di sini? Pikir aja Bang Logika, Abang saksi bukan? Kan kalian menuduhkan saya Abang lebih saksi dulu bukan? melaporkan. Abang bisa, saksi Saya bukan bukan? pelapor, saya bukan pelapor. Iya, Abang Saya saksi ini bukan? Bang Emben. saksi tidak tahu banyak, dia hanya memberikan keterangan Bisa Bang saksi. Emben, surat Saksi pelaporan itu. nggak bisa dipegang dia, nggak bisa. Betul, Nggak tapi bisa. dapat Saya bagian tidak? saksi, abang Dapat paham bagian nggak tidak? saksi itu seperti Iya, dapat Ya bagian udahlah, tidak? Os, lanjut aja Os, lanjut. Aku nggak mau Os, debat di sini. Os, Aku nggak mau debat. Os.
Mereka nggak mendengar. Sebentar, Bang Janganlah MBN. terus perdebatan, sebentar. janganlah Gini, terus perdebatan. karena gini, Kita punya keimanan dalam Logika, kita. sebentar, Makanya logika. jauh Dulu perdebatan. logika mute dulu, Bang MBN izin mute dulu, bentar. izin Bang Host. Taliban, Bentar, host bentar, saya bentar di dulu. sini. Host. Karena apa? Nah, gini. Sebentar dulu, diam dulu semuanya, biar kondusif ya. Biar kondusif. Sebenarnya ini kan sebenarnya bukan mau mau mengungkit-ungkit kejadian-kejadian yang lalu sebenarnya. Itulah. Bang Logika masuk ke Itulah. sini apa ya? Bang MBN-nya, Bang Lianas ya. Ya. Cuma tadi kan kita Terus gini, minta Bang, perwakilan bentar, Bang. dari netizen, apa sih unek-unek sama Tuan Logika? Kan kita ambil Nah. poin-poinnya dari Bang Lianas tadi. Salah satunya Dan lagi gini, jangan Bang. duduk bersama orang oten. Ya sebentar Tuan Bang. Logika klarifikasi. Sedikit Host. Saya tidak bisa dilarang kata dia, kan itu hak saya. Ya kan? MBN menanyakan tentang bukti, ada nggak buktinya? Nggak bisa Nggak usah saksi itu ribet, bawa bukti. nggak usah ribet. Jadi maksud dan tujuan kita hadirkan Tuan Logika itu Iya. bukan Ya, untuk ya, mengungkit gini, masalah Syarif, itu kan. Bang. Terus kenapa Kemarin kan udah Bang kita Logika- kemarin Iya, terus Bang kenapa MBN, Bang Logika kemarin ini Pak nyuruh kita Polisi, ke Pak sana? Babin, Kamtibmas sudah kita hadirkan. Ini kemana? Jadi Ini bahaya. Tuan Logika ini host, sudah host, mempersiapkan tanggung host, jawab dia, host. tanggung jawaban kesalahan dia. Izin secara host, hukum. izin Pak Ustadz Ribat. Di sini Iya. saya sampaikan, Tuan Logika mengumbar kebohongan. Iya. Kalau kita dengar dulu, kalau kita melapor ke polisi, hak kita menerima namanya surat tanda bukti Artinya pelaporan. gini Bang Lianas, artinya gini kesimpulannya Itu gini. Saya yang bukan diminta pelapor, MBN. Saya ini saksi Bang, hanya memberikan Anda keterangan. makanya Pelaporan itu berkongkow tidak, Abang menjadi coba deh saksi Bang pelaporan Logika, bentar, saudara Bang Logika. Anda. Bang Logika jangan bicara terus. Bang Lianas dulu sebentar. Ini saya rungkadin Iya. aja lah dulu lah, rungkadin lah kalau nggak bisa diberesin. Jangan kok dirungkati, jangan. saya Iya benar ungkadin aja sebab kita mengundang Jangan. dia ke sini itu untuk Sebentar, klarifikasi sebentar. meluruskan tentang segala kebenaran. Jadi udahlah Jadi- kalau memang logika itu terlalu bejat sekalipun maka kita maafkan aja biar undang-undang yang mengurusnya gitu kan. Dengar Segala dulu. sesuatu biar ada Saya kan- pengadilan Allah Bu, juga, ada pengadilan dunia Ibu, juga. Kita sebagai orang Ibu. sesama ya udah kita saling memaafkan aja baru itu namanya kita sebagai orang yang beriman. Izin Ibu, gitu. pertanyaannya kenapa baru sekarang memaafkannya? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kenapa baru sekarang Bang Logika ini meminta maaf kepada kita semua? Ya kenapa yang terutama bebas? Ya Muslim? bebas manusia mau meminta maaf Ya kapan kan saja. manusia Nah, kalau itu kalau baru dia. disampaikan hidayahnya daripada Allah sampaikan gitu Ini, kenapa begitu, enggak? Bang. Kita juga belum tentu Bang. menjadi lebih baik Enggak, daripada enggak. logika tadi. Pertanyaan saya, itu Host. cuma pertanyaan Balikin saya sekarang, aja. Bang. Izin. Iya, Balikin pertanyaan sekarang, saya kalau cuma kondisi- begitu kok. Saya mau turun, balikin host. masa. Kalau Boleh misalkan saya kondisi Bang sampaikan? MBN seperti itu gimana? Nah itu makanya dia Ustadz. mengatur-ngatur orang mau minta maaf kapan saja ya gak Ustadz. apa-apa kalau menurut agama kan kapan saja yang penting ya gimana Bang? Jangan Ustadz, begitu. sebelum saya turun, saya mau menyampaikan beberapa poin dari hati netizen sebelum saya turun ya. Silakan Bang. Oke. Yang pertama poinnya netizen, terutama umat muslim dan muslimah tersinggung, sangat terluka hatinya ketika Tuan Logika menjadi saksi di Polda Sumatera Utara melaporkan netizen Ya. itu yang pertama. Yang kedua, ya, Tuan Logika tidak pernah kami melarang bahwa dia di mana duduk itu urusan dia selagi itu namanya menyiarkan agama Islam. Tetapi yang dilihat netizen, beliau itu bahkan menerima donasi dari umat sebelah. Kemudian ya, pelaporan ini bukan delik aduan. Kita tahu tanpa adanya pun pelaporan Anda itu sudah kena delik karena menginjak kitab suci umat sebelah. Ya, bahkan untuk menghilangkan itu Anda berkongko dan menjadi saksi di Polda Sumatera Utara. Yang ketiga, ya, Anda pada saat ini terjepit karena status Anda naik di penyidikan. Anda sekarang ini masuk ke jamaah tabligh ini, itu tidak salah, tetapi Anda jangan menebar fitnah lagi. Sampaikan syariah, sampaikan khutbah, sampaikan ajaran kita itu dengan bagus, ya. Tidak boleh dengan menginjak-injak sesembahan, kecuali Anda berdebat dengan agama lain. Anda silakan beradu argumen dengan dalil.
tanpa menghujat sembahan orang lain dengan dalil. Tuan Logika, Anda berilmu, Anda juga orang beragama. Sebentar Bang Nah. Lianas, saya potong dikit dah perkara itu. Ya. Saya mau tanya ke Bang Lianas sebagai orang yang mengikuti atau netizen lah gitu. Bang Lianas cara memandangnya harus bijak ya. Saya bertanya jawab lurus oleh Bang Lianas. Karena Bang Lianas tadi menyebutkan berdebat dengan dalil tidak ada penghujatan. Setahu Bang Lianas, apakah di room-room perdebatan itu tidak ada penghujatan? Saya nanya dulu. Ustadz, Anda tadi ada 2 poin yang saya tangkap menjadi koreksi. Pertama, Anda menyampaikan itu berdebat itu dengan cara yang bagus. Itu memang Betul. ada. Tetapi di situ juga ayat disampaikan kalau untuk orang yang menghujat, ya, itu tinggalkan dan jangan terima. Nah, ketika yang kedua, dengar dulu Ustadz. Yang kedua, Anda menyatakan kalau pelaporan itu tidak ada tanpa adanya laporan, itu beda Ustadz. Itu pidana Saksi. biasa. Itu Saksi beda katanya, Ustadz. saksi. Ya. Saksi. Ya, gini Bang, gini aja Bang Ustadz, sebentar. Iya. Sini gini sebentar. Jadi saya tadi udah bicara dari awal. Begitu saya masuk room itu dulu ya. Kemudian ada penghujatan Muhammad ini Allah astagfirullahaladzim. Saya kan nyentuh ke hati nih. Langsung saya ngadulah ke salah satu apologet. Bukan Umi Ripa, Umi Mican. Umi Mican, Abang tahu Umi Mican dulu ya, yang ada dulu ya, Umi Mican tuh perempuan. Saya bilang tahu. nih, ya bilang nih saya sakit hati ini dihina-hina seperti ini gimana, kalau nggak kuat kata dia nih, kalau nggak kuat, kalau memang ini mendingan nggak usah Ustadz, jangan bagian di sini, bagian dia lain aja, biarkan ini kami. Nah itu maksud saya mundur dari situ, kalau saya langsung mundur karena dikasih tahu begitu. Oke. Mundur. Nah sekarang saya nanya ke Bang Lianas. Sebentar, saya nanya ke Bang Lianas. Selama ini perdebatan melintas agama itu ada hujatan apa enggak gitu aja saya tanya. Jawab jujur aja, singkat. Jawab, ada hujatan atau tidak? Itu terjadi dinamis Ustadz. Makanya tadi saya bukan mengajari Ustadz. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali juga mempunyai karakter masing-masing. Ya, jangan Anda harapkan semuanya jadi Abu Bakar. Ada juga Umar di situ yang dengan ketegasannya. Ketika berdialog itu dinamis Ustadz. Tidak seperti Ustadz bayangkan harus. Tetapi ketika Rasulmu, Allahmu dihujat, tinggalkan room itu atau kick yang bersangkutan. Bukan melawannya. Kalau Allahmu atau Rasulmu dihujat, tinggalkan room itu. Itu saya lihat. Realitanya dilayani apa tinggalkan Bang? Realitanya, kenyataannya aja dilayani atau Ustadz, dengar Ustadz. Ya. Ustadz juga harus bisa membedakan seorang apologet atau tidak apologet ketika berdialog. Ustadz harus bisa bedakan. Ya, tidak semua dipukul rata. Ketika seperti saya masuk ke room Kristen, agama saya, Allah saya, Rasul saya dihujat, saya mungkin tidak bisa menangkis karena tidak saya kuasai Al-Quran dan hadis serta Bible mereka. Tetapi kalau seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, dia akan meninggalkan itu dan akan memberikan jawaban. Saya melihat itu dinamis Ustadz. Makanya saya perumpamakan tadi ke Ustadz. Maaf sekali sama Ustadz. Saya bukan menggurui Ustadz sebagai panutan kami. Tetapi Khulafaur Rasyidin juga punya karakter. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tidak semua Abu Bakar, tidak semua Umar, tidak semua Utsman, tidak semua Ali. Jadi Ustadz juga harus jangan Tidak ada harus para seperti sahabat itu. yang menghina Bang. Tidak ada para sahabat yang menghujat, nggak ada. Ketika berdialog, Tapi ketika seorang pendosa sudah ingin bertobat, kenapa kita tidak membuka kemaafan untuknya Bu- gitu kan? Bu Sebagai Tasya, sesama muslim yang baik gitu Pak. saya jawab, Maka kenapa sih saya- kita nggak bisa saling memaafkan? Biarlah undang-undang Allah dan undang-undang hukum yang akan berjalan. Kalau memang itu kesalahan ya untuk Pak Logika, maka biarkan. Kita tidak berhak untuk betul, menghakimi Bunda gitu. Tasya. Yang menentukan itu adalah Allah. Biarkan, serahkan semuanya pada Allah, pada hukum undang-undang dunia gitu. Sudah. saya jawab Kita sebagai Bu sesama Tasya. muslim
hanya bisa membuka hati untuk bisa memaafkan. Itulah iman yang baik seorang muslim gitu, Bu mendoakan Tasya, supaya Bu kita Tasya. saling kebaikan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bu Tasya, saya jawab ya, Bu Tasya. Saya sudah 6 tahun mengikuti dunia sosmed ini tentang debat agama. Waktu sebelum ada TikTok, masih di Zoom atau di YouTube, Tuan Logika ini juga sudah terjun, ya. Pada Demi saat Allah, saya nggak pernah di Zoom. Anda jangan fitnah. Cari satu YouTube. video Bang saya kalau Logika, Anda Bang di Logika, Zoom. sudah Bang Logika. Bang Logika diam aja dulu. Gini loh Diam aja bangku, dulu. dari tadi aku belum ada ngomong. Dia fitnah aja bang. Jadi Bang inti- Logika Saya nggak pernah di Zoom. Intinya Bang, apa nggak yang pernah disampaikan Zoom. Tahu kakak aja saya Tasya ini enggak. kan, Tuan Biarin, Logika biarin, ini Bang dengan Logika. kesalahannya Dapat. sudah mempertanggungjawabkan di hadapan Ya Allah. Allah dan di mata hukum. Bang Logika ada Allah. Diam aja, ada Iya, Allah. siap, Bang. Kak. Kita nggak Kak, perlu iya. membela diri kita Intinya- sendiri. Kalau kita sudah Iya, terjauh, minimal- biarkan membela, aja, biarin biarkan Ya, orang makasih bilang. banyak, makasih banyak udah percaya. Ya, Dia makasih banyak tidak udah percaya Kak. sama Aku hanya Allah, ini aja, Kak. biarin aja. Kita yang perlu kita berdoa Oke, aja. siap, Kita siap. berdoa istiqomah kita gitu kan, minta keampunan kepada Allah dan kita mendoakan kepada orang-orang yang tidak bisa memaafkan kita. Ketika kita mendoakan maka insya Allah akan ada pertolongan Allah datang kepada kita semua. host, saya mau turun. Terbaik. Saya ada mau tanya satu. Saya mau turun host. Ada izin. Allah, biarin Ya, Allah yang ya, berbicara silakan, nanti. silakan, Bang Lianas. Kenapa diturunkan Bang Lianas? Belum selesai Bang Lianas itu. Jangan diturunkan dulu. Astagfirullah. Siapa itu turunkan? Siapa yang mau mental dia Siapa yang kayaknya? turunin tadi? Tasya, Mental. Kak, Tasya. Pak Lianas naik, Pak Lianas lagi. Belum Naik selesai, lagi. Pak Lianas. Coba sampaikan Kakak Tasya. Allah itu Maha Pengampun. Kenapa Bang Logika mau? Iya, Allah aja Maha bikin ini Pengampun. sama Kita Muslim belum lagi? tahu ribu-ribu kita dosa, Allah juga bisa memaafkan kesalahan kita. Kenapa kita sebagai makhluk kita tidak bisa memaafkan manusia? Kita hanya makhluk, kita hanya bangkai. Kita hanya manusia yang busuk. Tidak ada Bang apa-apanya kita di hadapan Logika. Allah. Ketika Bang ketika Logika ada seorang diam hamba, aja, biarin. coba diam dulu kalau saya ngomong, bisa nggak sih? Jangan memotong kalimat-kalimat orang kalau dalam pembicaraan. Kalau motong-motong saya Ya, turunkan langsung. nanti. Kalau saya meminta Ya, langsung, kepada Mak. kalian semua, tidak ada seorang makhluk yang tidak sempurna gitu kan, betul tak? Tidak ada makhluk yang sempurna. Ketika kita punya kesalahan maka saling memaafkan. Itulah keimanan seorang muslim. Ketika orang sudah menginginkan pertobatannya, istiqomahnya, maka kita buka jalan untuk kemaafan gitu kan. Itulah keindahan silaturahim sebagai orang muslim sesama umat gitu kan. Jadi biarlah segala sesuatu kesalahannya biar kita serahkan ke hukum Allah juga dan kepada hukum undang-undang dunia gitu. Kita tidak berhak menghakimi. Kita tidak berhak memberikan hukuman. Yang berhak segala sesuatu juga hanya Allah. Udah itu aja Ustadz. Silakan. Insya Allah. Nah betul yang disampaikan. Jadi benar itu jelaskan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apalah kita buat menghalang-halangi orang meminta maafkan, apalagi mengungkit lagi. Kan kalau diungkit pun memang dia sudah ngakui salah. Untuk apalagi diungkit-ungkit karena dia sudah diakui salah kan seperti itu. Ya seharusnya kita yang terbuka sebanyak apapun kesalahan. Ada kisah yang 99 membunuh orang nih, 99. Dia datang ke ulama, wahai ulama, saya sudah membunuh 99 orang. Bagaimana, apakah Allah mengampuni? Ulama tersebut, waduh itu dosa besar. Itu dosa besar, membunuh satu nyawa saja ini dosa besar. Akhirnya dibunuh lagi ulamanya jadi 100 orang yang dibunuh sama dia. Jadi bukan menyelesaikan masalah. Jadi artinya yang seperti itu. Jadi silahkan ngungkit unek-unek, kan di sini nggak apa-apa, silahkan unek-unek, tetapi tetap tidak menyebutkan atau tidak di statement terakhirnya jangan pokoknya tidak ada maaf bagi logika, pokoknya penjarakan, tidak ada. Yaitu silahkan mau ngomong apapun juga, namun kita ini bagaimana sesama muslim tadi disampaikan membuka ruang maaf. Karena kalau kita balik coba, kalau kondisi kita seperti logika, bagaimana? Harus bagaimana? Harus mengadu kepada siapa lagi? Ya mengadu kepada Allah ya sudah jelas memang sesama muslim orang muslim itu mengadu kepada Allah. Namun dia juga butuh bagaimana tanggapan daripada sesama manusia. Jadi itulah menurut saya. Kalau saya sih tetap bukan ini ya, tapi tetap saya membuka ruang. Mungkin dia khilaf, mungkin dia terpeleset, mungkin dia ada kesalahan selama ini bagaimana. Dan lagi saya langsung nelpon ini dia menerima gitu arahan-arahan, oh iya memang benar itu kesalahan saya. Itu seperti Izin itu. Ustadz, saya Silakan, mau silakan, turun, Bang. izin Ustadz, saya Silakan, Bang, silakan. ada pernyataan dan tanggapan dan pertanyaan ke Anda semua dan Tuan Logika. Yang pertama,
menanggapi tentang saling memaafkan sesama muslim itu hal yang lumrah dan diatur di dalam agama kita. Tetapi netizen sangat mengikuti perkembangan ini. Biarkan kita saling memaafkan, proses hukum jalan terus, itu tidak ada masalah saling memaafkan kita sebagai muslim. Yang kedua, saya menggugah hati Anda semua di sini. Ustadz, mohon maaf, saya pakir ilmu. Ustadz lebih paham ilmu. Tetapi saya gugah hati Anda, hati host, semua yang ada di room ini. Pantaskah kita sebagai muslim menjadi saksi untuk melaporkan? Udah bang, itu nggak usah dibahas-bahas lagi. Loh, kok lagi dipotong? dibahas-bahas lagi. Maksudnya Bu, itu bolak-balik itu lagi, nanti itu lagi, nanti itu kan lagi. kepanak ibu lucu. Udahlah. Saya mau turun, Bu. Saya hanya 2 pernyataan dan 1 pertanyaan. Ya. Biarkan aja Mbak, biarkan aja nggak apa-apa Bunda. Biar Jadi, dia ini kan lepaskan aja. Netizen Aku itu nggak ada sudah masalah. mengikuti berbulan-bulan bahkan bertahun bagaimana tersakitinya muslim dan muslimah mayoritas dibuat tuan logika ini. Jawabannya Mbak Lianas tidak pantas dan itu tindakan biadab. Tapi beliau sudah meminta maaf, sudah menyesalinya. Iya. Sekarang beliau sudah mempertanggungjawabkannya dalam hukum. Dalam hadapan Allah juga udah bertobat. Jadi silakan Bang Tuan Logika mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Iya. Ya, sudah betul. netizen sudah tolonglah, jangan hakimi dia lagi, sudahlah. Jadi dia sudah mempertanggungjawabkannya. Tidak ada menghakimi host, izin tidak ada host tadi minta saya sebagai netizen naik ke atas, saya sampaikan kenapa host marah sama saya. Betul. Kenapa host marah sama saya? Bukan bukan marah. Saya menegaskan secara hukum Tuan Logika ini sudah bertanggung jawab, siap dipenjara dia, ya kan, mengakui kesalahannya. Kan itu pernyataan saya tadi. Hablum minallah, dia sudah bertobat sama Allah dan mau memperbaiki kesalahannya. Dia mau ikut dakwah lagi. Nah, itu yang saya nyatakan tadi kan, host. Ya sudahlah. Jadi kan itu hati host itu pernyataan. Izin dulu ya. Sekarang kan Bang Logika sudah meminta maaf kepada para netizen. Kemudian dia sudah siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah maupun di hadapan hukum. Nah, sekarang tugas kita lagi. Kita sebagai netizen sudah selesai. Jangan lagi kita mengungkit-ungkit yang sudah terjadi, karena ini Bang Logika kan sudah minta maaf. Makanya ini maaf ya untuk Bang Logika ya. Mohon maaf ya nih teman-teman, ini khusus untuk Bang Logika. Dan ini pelajaran untuk jangankan dalam kita bernarasi berdiskusi, dalam berdakwah saja. Ini kan Bang Logika kan kemarin masuk ke room oten atau room diskusi kan niatnya untuk dakwah ya, dakwah. Kemudian di situ terjadi perdebatan. Makanya kita itu dilarang, kalau kita nggak sanggup tuh kita jangan masuk ke room perdebatan, karena di dalam perdebatan itu tanpa kita sadari nanti ada iblis mendompingi kita. Karena dalam perdebatan itu nanti kita merasa kita yang paling benar, narasi kita yang paling bagus. Nah, itu iblis bertepuk tangan. Nah, pada saat itulah Bang Logika jadi lepas kendali. Akhirnya Bang Logika melakukan kesalahan. Nah, dan itu memang yang diharapkan oleh iblis. Kita pecah hati sesama muslim, kemudian kita menjadi hancur. Karena iblis tahu kita ini membawa misi dakwah. Oh, ini orang ini, dia ini memang secara zahir bagus. Digodalah kita. Akhirnya terperosoklah kita. Kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita dalam berdakwah. Itu juga nggak baik. Nah, untuk kedepannya ini jadi pelajaran untuk orang-orang dakwah. Sekalipun kita berdakwah, hati kita ini harus kita kontrol. Jangan pernah lepas mengingat Allah. Karena iblis, kalau nggak bisa dia menggoda kita berbuat salah, dia menggoda kita merasa menjadi paling baik. Nah, di dalam diskusi seperti itu, kita merasa kita paling pintar, kita paling benar. Nah, iblis bertepuk tangan. Nah, lanjutkan sampai akhirnya kita pecah hati. Sampai akhirnya kita tersilap dalam bernarasi, sampai kita emosi. Nah, akhirnya karena emosi itu kita hancur gitu. Itu saja sedikit apa dari saya. Bang Karebet, silakan Bang Karebet. Ya, dari tadi perwakilan dari mana nih Bang Karebet? Silakan. Oh, kalau saya tetap mewakili Om Taliban ya kan, karena saya kan
salah satu jemaah Om Taliban juga. Jadi sebetulnya sih seperti ini. Kalau kita bicara Suaranya mendem. Nah, kalau kita bicara tentang siklus perputaran alam semesta, artinya begini. Kalau kita mau bicara tentang sebuah nilai kebijakan, gitu, kita intinya tidak boleh terprovokasi oleh pihak kiri dan pihak kanan. Contoh misal, ketika Tuan Logika dulu berbuat sesuatu gitu kan, dan saat ini beliau sudah menyadari artinya ada hukum. Hukum negara sekarang sedang berproses dan hukum sosial juga sekarang sedang berjalan. Artinya kita yang di sini ketika melihat orang-orang masih pada mengungkit, orang-orang masih pada menghujat, itu sebagian daripada hukum alam yang harus kita terima. Artinya kita tidak perlu sekarang juga harus ikut terbawa suasana dengan kita ikut-ikutan jadi bukan pembenaran ya. Artinya cukup nikmati semua proses itu. Artinya apa? Ketika dulu kita menghujat 1 kali, sekarang kita dapat panennya 1000 kali, nikmatin. Ini sebagian daripada sebuah resiko yang harus kita ambil, yang harus kita terima. Gitu loh. Jadi yang di sini nggak perlu harus menjelaskan apapun, karena toh itu semuanya juga sudah terjadi. Gitu loh. Yang penting buat Tuan Logika yang memang mengatakan kemarin sudah klarifikasi dan sudah menyadari, tinggal kita lihat bagaimana beliau mau berubah untuk kedepannya. Artinya kita kuatkan dia, dukung dia. Jadi tidak perlu kita yang harus sekarang berkoar lagi gitu loh. Ketika ibarat kata ada banyak ribuan orang menghujat dan lain sebagainya, kita hanya cukup menjelaskan kalau bisa, udah cukupkan. Tapi kalau memang mereka nggak bisa ya udah. Jadi kita nggak perlu harus dibawa oleh suasana gitu loh. Jadi sekarang Oke, nikmatin, saya mau tetap izin prosesnya kita sama berjalan begitu. host, saya mau izin turun. Saya udah menyampaikan tadi. Boleh saya bicara? Saya mau turun. Ya silakan Bang. Oh silakan Om, silakan Om. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, apa yang menjadi unek-unek atau perasaan netizen sudah saya sampaikan. Poin pertama, netizen sangat murka, sangat tidak terima dengan perlakuan Tuan Logika bersama Lina Wijaya menjadi saksi sesama Muslim melaporkan apologet Muslim. Ya, yang kedua, ya, Tuan Logika secara manusia, secara umat Muslim, kami memaafkan, tetapi proses hukum Anda tetap akan laksanakan. Yang ketiga, secara formal Anda tidak pernah minta maaf kepada Bang Zuma. Anda menghina istri beliau yang udah meninggal, Anda menghina pribadinya, dia terima. Tetapi ketika Anda menghina atau bersekongkol dengan umat sebelah, Anda itu sama halnya seperti orang sebelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sama-sama tahu lah kita punya salah, logika salah. Kami tidak membenarkan logika ini benar, salah. Tapi beliau ini kan sudah minta maaf kepada orang-orang yang sudah dijoliminya. Ya kan, bahkan masalah peninjakan Bible sudah minta maaf. Secara hukum dia sudah mempertanggungjawabkannya. Jadi tugas kita itu memaafkan. Kita ini bukan Tuhan yang langsung menjas ini ahli neraka, ini tidak bisa dimaafkan, ini tidak bisa ditobatkan. Nggak boleh begitulah. Ya, tapi resiko kita sajalah, jangan kita. Resiko saya dari kemarin-kemarin itu sudah dicapnya bersekongkol, dia terus satu tim, orang munafik, ribet segala macam. Udah itu memang udah jadi resiko saya. Saya tidak mempermasalahkan itu semua, nggak masalah. Yang penting saya membela perkara yang hak. Maksudnya perkara yang hak tuh gini, artinya saya bukan membenarkan tentang biadabnya. Contoh tadi disebutkan Bang Logika menginjak Bible, itu tetap itu salah. Dan saya mempertahankan di sini tuh tadi kata Bang Kerebet, menguatkan. Saya mau menguatkan, tenang aja. Nah, tenang aja, semua kita juga ada yang mengerti dengan kondisi logika sekarang seperti apa. Kalau orang salah tuh kalau selain minta maaf tuh harus apa lagi? Harus nyembah.
harus nyembah atau bagaimana maksudnya? Kan cukup meminta maaf kan seperti itu kan, tidak mengulangi kesalahan lagi ke depannya, seperti itu maksudnya. Nah, dan dia kenapa saya ikut menyampaikan ini? Karena saya satu jamaah dan saya tahu tertib-tertib dakwah itu sangat tahu. Dan ketika disampaikan ke beliau menyadari itu salah, sudah menyimpang daripada jalur dakwah, tapi sekarang sudah kembali. Apa nggak bahagia kita sebagai jamaah? Dia kembali, kemudian dia salah, mengakui. Kecuali yang ada ngeyel-ngeyel, tidak ada satupun ngeyel-ngeyel kalau dengan saya kan menyampaikan saran ke beliau gitu. Seperti itu, Bang. Jadi ya Bang Karibet tadi menyebutkan harus menguatkan. Ya kami di sini tuh saya lah. Ini dalam rangka menguatkan gitu. Jangan sampai terkesan bener salah 100%, 1000% kan nggak bisa juga gitu dalam hal ini kan. Ada alasan dia kenapa di koma Kristen kan, ada alasan juga tadi ternyata. Kalau netizen kan langsung menyebutkan dia sudah munafik bekerja sama dengan Kristen, dia akan murtad dengan Kristen. Itulah netizen kan seperti itu. Tapi kalau tabayun langsung, oh maksudnya ternyata itu berkumpulan orang-orang Kristen yang tidak setuju dengan perdebatan. Sekali lagi saya tegaskan, yang ngumpul di roomnya Tuan Logika orang Kristen itu, karena saya juga pernah naik ke situ, orang Kristen yang tidak setuju dengan perdebatan lintas agama. Itu harus tekankan sama saya. Silakan. Betul, Ustadz. Abang Freddy mau bicara kah? Dari tadi diam di pojokan, banyak koin nih disebar-sebarkan. Abang Freddy silahkan bicara, Bang. Bang Freddy. Ya, assalamualaikum ya. Aduh, itu mau hanya ini aja Kak Fafa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mungkin Bang Tuan Logika mungkin nggak kenal sama saya ya, tapi saya sebagai penonton mungkin ya, ataupun siapapun itu pendebat gitu. Saya begini Bang Ribat, sama Bang Ribat mungkin sama host, kita sudah ngobrol udah lama mungkin ya di room ini. Tapi kalau dalam perdebatan lintas agama, kalau saya pribadi gitu begini, jika ini memang hal yang berharga, ya ini tidak hanya debat lintas agama saja gitu, termasuk tentang kaji diri kan, kajiannya itu tentang kesadaran mungkin. Kalau ini memang sesuatu hal yang berharga, apakah cocok ini tempatnya gitu di medsos seperti ini? Nah, itu cocok. Kalau memang ini berharga gitu loh, kok kenapa jadi perdebatan? Cocok, Jadi maaf Freddy, jika mantap. saya salah gitu ya. Mantap. Kita kan mungkin mengikuti ajaran para nabi ya. Yang saya ketahui, mohon maaf nih, karena saya memang tidak sejauh anda sekalian ya secara literasi. Secara pribadi spiritualnya itu kan di usia 40-an gitu. Kalau di usia 30 ke bawah seperti saya gitu kan, harusnya menikmati realita gitu loh. Yang kebanyakan mungkin Kak Fafa tahu ya, tentang hal-hal seperti itu malah masuk ke pemahaman ateis gitu. Kalau yang saya lihat, kalau saya sih hanya pemahaman di ini Bang Tuan Logika sebagai penonton gitu. Ahli bukan kalau saya itu. Saya sama Kak Tasya udah lama kenal gitu. Paling obrolannya itu ya realita gitu. Action terlebih dahulu gitu. Dan ternyata sesudah action keterangannya ada gitu, dalilnya. Kan apa salahnya dengan orang seperti itu? Itu saja sih yang poin yang harus digarisbawahi. Jika memang ini adalah keilmuan, hal yang berharga, apakah ini cocok tempatnya ditempatkan di seperti ini gitu? Kalaupun ada hal secara literasi itu dengan nama ya, kalau yang saya lihat itu kenapa tidak diselesaikan secara yuridis gitu? Malah menjadi perdebatan. Ini ada hal-hal. Pendapat Bang Freddy bijak enggak kalau seandainya ini kan udah mengakui Tuan Logika masalah penginjakan Bible, memfitnah istrinya Bang Juma, begini begitulah ya kan, dengan begitu banyak kasus lah beliau. Bang Logika ini niat mau bertobat dan mau memperbaiki kesalahannya, meminta maaf kepada seluruh netizen Indonesia yang keberatan dengan tingkah laku perbuatan dia. Secara hukum dia sudah bertanggung jawab. Dengan Allah juga dia minta maaf, minta ampun dan bertobat, nggak mau mengulangi lagi. Bijak nggak seandainya kita manusia biasa kita memaafkan beliau, Bang Freddy?
Itu bijak sekali karena seseorang itu kan dengan perjalanannya sendiri. Mungkin saja pada saat itu siapapun itu ya, tidak hanya Bang Tuan Logika gitu. Karena Bang Tuan Logika kan roomnya yang paling rame saja. Mungkin ada yang lebih parah dari itu, mungkin gitu kan. Akan tetapi karena dia rame roomnya, mungkin ditargetkan kepada Bang Tuan Logika gitu. Dan secara kemasan juga itu hanya perjalanan. Menurutku itu termasuk ke dalam manajemen resiko Bang Tuan Logika juga. Akan tetapi jika ada perkataan itu kan seringnya tidak hanya dalam perkasusan seperti ini saja. Kami sudah memaafkan, tapi secara proses hukum harus berjalan. Apakah itu maaf gitu? Apakah itu penerimaan maaf? Menurutku tidak gitu. Kalau mau ada memaafkan, ya harus hukum lah semuanya gitu. Tidak usah ada embel-embel lagi. Secara proses hukum ya harus jalan. Kalau memaafkan saja gitu, beres. Bang Tuan Logika pun mungkin udah agak mengurangi ya saya lihat gitu kan hal seperti itu. Paling membahas secara pribadinya gitu Bang Tuan Logika ya. Itu mungkin Bang Riban. Bang Freddy, jujur ya, kalau proses hukum lanjutkan gitu. Karena gini Bang, jujur aja, sedikit pun tidak ada rasa gentar di hatiku untuk menghadapi hukum. Bukan karena ini enggak, masalahnya aku sadar gitu. Bagi orang-orang yang bersalah, memang tempatnya ada di dunia itu seperti apa, di penjara, di proses secara hukum, di akhirat juga demikian. Dan jujur saya enggak, bukan itu. Dan satu lagi teman-teman yang bawah, saya minta maaf tanya nih, di Rumbang Taliban ini, itu atas saran dari teman-teman. Sebenarnya kenapa saya selama ini bukan nggak mau minta maaf, tapi apa? Saya nggak mau dong minta maaf kalau nggak tempat-tempatnya. Dan di sini saya menerima nasihat dari Bang Taliban, Kak Tasya, dan Bang Kerebet juga ada semalam dan yang lain. Saya menerima semua itu, makanya saya mau. Tapi teman-teman juga harus tahu, saya minta maaf semalam itu ada saya garis bawahi, gitu. Garis bawahi maksudnya ini, ya ada memang kalau untuk kesalahan yang memang saya lakukan, saya minta maaf kepada siapapun yang pernah saya sakiti. Tetapi semalam saya bilang juga, tapi kalau dalam bentuk kritik, saya sebagai umat Islam, maka saya harus tetap melakukan itu. Nah, tapi dengan tanda kutip memang betul-betul itu adalah kesalahan yang harus diluruskan. Dan itu sampai kapanpun saya tahu saya akan tetap saya lakukan. Tapi ingat ya, ini bukan lagi berarti kesalahan, tidak. Karena kita umat Islam itu kan siat menasihatilah kalian, ingat mengingatkan kalau dalam kemungkaran kesalahan, itu kan kewajiban kita. Nah itu sampai kapanpun saya nggak bisa tinggalkan. Gitu, karena memang kita diperintahkan untuk apa? Beramal ma'ruf nahi munkar gitu Bang. Tapi kalau kesalahan ya saya minta maaf. Itu adalah kewajiban saya minta maaf. Harus saya tunaikan hak itu. Dan saya tidak menuntut hak teman-teman mau maafkan atau tidak, kembali lagi. Allah tidak memandang harta dan rupamu, tetapi Allah pandang adalah hati dan amalanmu. Nah saya itu aja, Allah kok yang maha tahu tentang hati, apa isi hati saya, ya bagaimana perilaku saya, Allah yang paling tahu. Begitu Bang, silakan Ustaz Riban. Bang Logika, sedikit, Bang. nanti follow balik saya ya. Saya udah follow tuh, saya follow balik nanti ya. Oh udah saya full back Kak, udah saya full back Bunda. Makasih. Abang Logika sangat bagus sekali. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah terjadi atau belum terjadi, semuanya diserahkan kepada Allah saja. Nah nanti hasilnya bagaimana, yang penting abang itu sudah berusaha untuk minta maaf gitu. Tapi juga jangan terlalu, karena abang itu datang ke sana itu kan hanya mengingatkan saudara kita Abang Zuma di sana. Itu pun kalau diterima. Kalaupun tidak diterima, kok menjadikan seperti ini, atau saat itu Abang Logika itu kelewat batas mengucapkan sesuatu di sana, dan sekarang endingnya seperti ini. Yang penting Abang Logika itu hubungan Abang Logika dengan Allah itu sendiri. Nanti hasilnya bagaimana, dan netizen yang di bawah di sini ataupun yang mendengar sekarang ya, ucapanmu ada pertanggungan jawab antara dirimu dengan Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Dan seseorang itu bisa di posisi dimanapun, entah kamu suatu saat di posisi Abang Logika atau terbalik, semuanya tidak ada yang tahu. Jadi apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu dukung, semuanya sudah di skenario Allah.
Itu aja ya. Ya, sedikit gini saya menanggapi tadi mengenai apakah nih saya menarik nih, apakah kalau ini adalah satu kebaikan, apakah cocok tempatnya di sini gitu kan? Nah kalau saya menjawab dengan diri saya ini, saya terus terang 1000% nggak cocok, 1000% ini nggak cocok. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan terjadi perdebatan. Nah, terus ketika ditanya, saya juga sepakat dengan Bang Tuan Logika. Saya nanya juga ke beliau, tanya orangnya ada. Saya tanya, siapa sih sebenarnya yang pertama kali menghujat? Karena di dalam agama kita, kalau tidak dihujat, maka tidak boleh menghujat. Maka di sini pertanyaannya, kata Bang Logika, kalau nanya itu, Ustaz, kalau antum nanya itu, sampai kapanpun masing-masing menyebutkan dia duluan. Nah, terus kata yang Kristen, Islam duluan, kata Islam, Kristen duluan. Maka atas perkara itu berarti tidak boleh lagi ditanya silahkan siapa yang pertama, karena memang ini berjalan dengan apa adanya. Bahkan dari zaman dulu sebelum ada. Nah, ramai-ramainya ini polemik sudah nyai ke TikTok. Kenapa di TikTok? Karena di bawah ini yang komen-komen ini, mohon maaf, Masya Allah, dari berbagai unsur. Ada yang baru ngaji sebentar, mungkin ada yang hanya luapan emosional membela agama, yang sepertinya membela padahal sama-sama memancing hujatan. Itu apabila kita hujat Tuhan mereka, maka mereka akan mencela kita. Kan itu larangan dalam Al-Quran, sudah jelas itu Al-Quran. Ada nas jelas dalam Al-Quran, seperti itu. Nabi, bagaimana sikap Nabi kepada orang Yahudi, menyuapi orang Yahudi, dilempar batu, dia nengok apabila sakit. Kenapa nggak merujuk ke arah situnya? Jadi saya tadi menggelitik mengenai ucapan Ustadz harus tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Waduh, mohon maaf, dalam jamaah, mohon maaf, nauzubillah, dalam bukan takabur, dalam jamaah itu hari-hari hayatus sahabah itu hari-hari dibaca, nggak ada satupun orang sahabat itu yang menghujat seperti itu. Dasar Tuhan kamu ini seperti ini. Dasar kamu ini penyembah ini. Nggak ada tuh sahabat begitu. Nggak ada sahabat tuh, saya pernah baca kisah sahabat menghina gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian bagaimana solusinya? Misalkan dibuatlah stasiun TV, disewalah stasiun TV, silahkan debat lintas agama, karena di situ udah ada yang mengatur. Nanti ada yang mengatur, ada hukum di situ, ada jelas. Sedangkan kalau di sini, liar sudah. Nanti yang naik tukang kangkung kan, tukang genjer, tukang bayam, nanti yang naiknya tukang sayuran yang tidak ada basicnya, pasti marah-marah kan, seperti itu. Tidak semuanya paham tentang Bible, tentang Al-Quran. Jadi menurut saya, kalau saya jawab itu pertanyaan Bang Freddy, apakah kalau ini kebaikan cocok? 1000% saya aja ini, saya pribadi, tidak cocok. Yang cocok itu offline langsung, silahkan. Kemudian ada lagi stasiun TV resmi, ada lintas agama. Dulu ada di CD-CD itu, dulu saya di PCD, di zaman-zaman PCD itu saya sudah nonton perdebatan lintas agama. Biasa-biasa aja, aman-aman aja. Tapi semenjak di TikTok, karena ada di bawah ini nih netizen. Nah, tapi terakhir saya sampaikan, kalau nggak begitu mungkin nggak sampai rame. Karena apa? Sepi, orang sepi nggak semangat. Tapi kalau ramai, ada keuntungannya. Nah, mungkin mohon maaf nih, nanti terlalu jauh. Pasti di situ akan lebih tambah semangat kan, seperti itu. Ya kalau urusan dengan duit kan semuanya juga bagaimana. Siapa yang nggak suka begitu, udah jadinya ujung-ujungnya ke situ. Nambahi aja, hanya sebentar aja nambahi. Jadi room kayak Abang Logika itu ada yang lebih parah loh. Yang menghina-hina Allah, yang menghina-hina Nabi, yang menghina-hina itu lebih parah daripada room Zuma, itu banyak tuh. Nah, tapi yang kesorot itu ya, yang mau berdebat di situ. Kalau nggak mau berdebat dan jangan merasa terluka, ya udah nggak apa-apa. Semuanya kan skenario Allah kalau percaya, wahai umat Islam. Percayakan segala sesuatu, apapun yang terjadi di dunia ini adalah skenario Allah. Ngapain ikut-ikut marah? Ngapain ikut-ikut menghujat? Terpanggil. Nah, tanyakan pada dirimu, siapa dirimu di situ. Jangan difitnah, nanti kamu ikut-ikutan gini. Hai. Dengarkan kata hati kamu yang paling dalam. Nuranimu itu dipakai tuh. Kitab itu untuk alat menuju mengenal Allah, bukan untuk berdebat-berdebat.
Jangan sampai keliru. Itu ayat-ayat itu ya untuk berdebat mendebat orang lain. Kalau sudah kena ndak bakalan berani mendebat. Kamu adalah diriku, ndak bakalan berani. Kalau orang yang sudah berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah, hatinya tuh nggak enak loh berdebat. Hati kita tuh nggak enak berdebat gitu. Kalaupun berdiskusi ya diskusi damai gitu. Karena apa? Kalau memang niat kita itu untuk dakwah, kita itu ngomongnya itu harus bil hikmah supaya menyentuh di kolbu orang. Kalau niat kita berdakwah, tapi kalau kita menghujat yang sampai di pikirannya karena niat kita udah salah, yang sampai di hatinya adalah kebencian gitu. Jadi dia nggak dapat hidayah, kita pun dapat murka Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengotori hati kita. Gitu. Benar itu Bun. Jadi sekarang fokus untuk memperbaiki diri lah. Kalaupun ada panggilan hati nurani kita untuk menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran, sampaikanlah dengan bil hikmah, dengan cara yang baik. Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau memang niat kita untuk mengajak saudara kita ini agar mengenal Allah, sampaikan dengan bil hikmah. Tapi intinya diri kita dulu yang harus kita bersihkan. Diri kita, hati kita dulu yang kita bersihkan. Kita cemerlangkan. Amal ibadah kita dulu yang kita kuatkan. Supaya omongan kita itu ada ruhnya. Kita ngomong itu ada ruhnya menyentuh ke kalbu orang. Tapi kalau kita ini nggak ada amal kita pun masih lemah gitu ya. Hati kita masih kotor. Sebagus apapun narasi yang kita sampaikan itu tidak akan menyentuh. Kenapa? Orang kita sendiri pun belum ngamalkan kan? Jangan kamu sampaikan sesuatu yang belum kamu amalkan, kata Allah. Itu. Iya, dari tadi saya sudah menyampaikan seperti itu, Bunda. Jangan kamu sampaikan sesuatu yang belum kamu pahami. Sampaikan sesuatu walaupun satu kalimat saja atau satu ayat saja yang kamu pahami di situ. Tulisan-tulisan itu dibaca, diulas. Tidak kamu praktekkan, mana mungkin kamu tahu. Semuanya kan pakai apa waktu ya? Dibaca, praktekkan dulu sampai kamu itu dapat poinnya di situ. Jangan kamu baca-baca doang, kamu ulas-ulas doang, kamu hafal-hafalkan doang untuk mendebat orang lain. Tapi ketahui dulu, ditanyakan dulu, dipraktekkan dulu di dalam diri. Nanti ada jawaban yang sesuai, yang pasti, yang benar di dalam dirimu itu, tidak di luar diri. Itu kitab itu ya, untuk menuju ke Allah, untuk mengenal ke Allah, bukan untuk berdebat. Ya, udah makanya dakwah watablik huruf klarifikasi Ustadz, ini biar nggak salah paham netizen, Ustadz tadi menyinggung masalah profesi tukang kangkung gitu. Iya. Nih gini, Bang. Maksudnya bukan menghina seperti itu. Bukan menghina seperti itu maksudnya, tapi kan ibaratnya orang yang nggak tahu menau tentang lintas agama, tentang agama, mungkin kan seperti itu ikut komentar kan gitu. Dan tidak menutup kemungkinan memang itu sudah ada, sama. Orang tua saya juga pedagang kok, sama begitu. Bukan merendahkan, saya juga dari orang rendah juga sama kok begitu. Nah, jadi artinya di sini saya menyebutkan netizen ini dari berbagai macam kalangan. Tapi kenapa jadi kisruh? Kenapa langsung pas udah di TikTok jadi kisruh? Karena memang seperti itu, ada komentar-komentarnya gitu, seperti itu. Akhirnya rame di situ kan, naik tuh. Yang saya rasain dulu, saya pernah masuk ke Komal itu tuh, wah mendidih darah tuh. Makanya Bang Logika kita katanya, kenapa antum melakukan itu? Ya karena saya marah. Siapa yang nggak marah? Jadi saya bikin PT lah seperti itu. Pakai baju ini joget-joget sampai injak-injak. Nah, tetapi orang Kristennya sendiri sudah memaafkan. Itu yang kita bikin malu itu. Orang mereka saja, agama mereka saja sudah memaafkan. Kok kita ini malah jadi melarang menghalang-halangi, seperti itu maksudnya. Ya, saya minta maaf kalau memang tadi kepleset lidah menyebutkan seperti merendahkan, dia selesai. Izin Ustaz, izin. Ya. Sebelumnya itu selamat siang dulu host. Jadi ya. Bu Fafa tadi bilang apa? Jangan berdebat. Gimana? Iya. Bukan Ada untuk mendebat.
isi Al-Quran itu bukan untuk mendebat, tapi isi Al-Quran itu ya rujukan untuk mengenal Allah. Yang sebenar-benarnya Allah itu siapa? Rujukan untuk mengenal Allah, bukan untuk berdebat orang lain atau keyakinan orang lain. Ibu pernah dengar kisah Ammar bin As berdebat dengan dengan Raja Najasyi? Waktu itu ada diutus kaum Quraisy untuk menghasut Raja Najasyi. Kemudian Ammar bin As menjelaskan apa adanya isi Al-Quran gitu. Kemudian di surah An-Nahl ayat 125 pun ada dijelaskan, berdebatlah dengan mereka, maka berdebatlah dengan santun katanya. Nah, santun ya Bang? Iya. Santun, Iya. santun. Iya, santun. Ya. Berarti tidak ada larangan berdebat kan? Soalnya kita berdakwah mustahil tidak ada bantahan, tidak ada perdebatan, mustahil. Sementara mendakwahi sesama Islam pasti terjadi perdebatan pasti. Pasti itu ada, pasti gitu. Cuman Kita ngajak sholat aja pasti didebatin, betul nggak? ya, Sesama betul, Islam. betul. Ya, ya. Boleh tanya, Bil Fri? hikmah lah, bil hikmah. Jadi gini ya, Fri ya. Lebih untuk berdebat atau untuk mengenal Allah itu sendiri? Rujukan untuk mengenal Allah atau lebih untuk berdebat? Yang nomor satu adalah mengenal Allah dulu, biar kita itu tahu isi Al-Quran itu benar atau enggak. Bukan kata orang lain lagi. Adik-adik sekalian, lebih baik kita kembali ke tema. Ngebanyakin omong yang nggak ada gunanya juga nggak penting juga. Pahami bahasa kalimatnya. Mereka sudah bikin judul. Dengerin. Mereka sudah bikin judul debat lintas agama. Terus kenapa nggak boleh berdebat? Orang di situnya aja debat. Nggak usah dipikirin yang kayak begitu-begitu. Masa orang tulisannya debat isinya gorengan? Ya nggak mungkin lah, kalau di situ judulnya debat isinya pasti perdebatan. Terus harus bilang wow sambil jungkir balik gitu. Salam Kenapa kenal sih ya dari tadi abangku. terprovokasi mulu? Ya, makasih nasihatnya buat adik-adiknya. Abangku, salam kenal. Aku tidak mau kenal kamu, Bang. terkecuali Aku tidak mau kenal kamu. terkecuali Abang tuh sama judulnya di ganteng situ aja ini diskusi. abang tuh. Nah, kalau bicara diskusi itu ada perdebatan juga kadang. Nah, itu yang maksudnya nggak boleh. Kalau diskusi kita diskusi yang baik sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tapi kalau judulnya di situ sudah debat, artinya memang itu perdebatan isinya. Tidak ada diskusi. Makanya kenapa ada penghujatan dan sebagainya? Karena memang mereka berdebat. Berdebat itu sebisa mungkin sesuai dengan ada yang diisi kepalanya masing-masing. Apa yang ada mereka ingin sampaikan, Tapi kalau- mau ngata-ngatain, mau ibarat kata menghina dan sebagainya. Ya. Berarti harus kalau- siap untuk didebat ya, Bang. Kalau Ya, harus siap didebat ya. sebentar, Iya. saya mau nanya dulu sedikit. Tidak boleh kita melarang perdebatan karena pasti terjadi perdebatan dan judulnya juga sudah debat lintas agama. Tapi saya nanya jawab dengan jujur sama Bang Kerebet nih pendapatnya. Kira-kira kalau Betul. debat lintas agama terus saling menghujat itu dibenarkan atau tidak kan gitu coba itu aja. Nah, kira-kira gimana itu? Berdebat dengan Sangat tidak penghujatan, dibenarkan, penghinaan. betul kalau Masya Allah, benar. Ya, cukup. ketentuan itu sangat tidak dibenarkan. Tapi kalau secara kepentingan, ini kepentingan ya, itu silahkan aja karena pribadi masing-masing. Makanya kenapa bicara tentang siklus hukum alam, berani kita berbuat harus berani bertanggung jawab. Makanya kenapa tadi saya katakan, Tuan Logika memang betul sudah meminta maaf, tapi dulu dia pernah nanem, artinya saat ini panen. Dulu dia pernah menghujat, saat ini dia panen hujatan. Imbang nggak? Imbang secara bicara tentang keadilan. Artinya apa? Sekarang tinggal Tuan Logika ya, santai aja. Hadapi gerimis ini, nikmati. Betul. Gitu loh. Karena apa? Dulu dia ngegerimisin orang mulu gitu loh. Begitu Tuan Logika. Badai. Ya, saya sepakat. Saya tambahi, Bang. Makanya kalau aku pribadi sebenarnya Bang Kerebet ya, apa namanya ya? Kalau aku ngambil hikmahnya gini, karena kita tahu juga ya selama di jamaah tuh
dakwah itu bagaikan melempar bola ke dinding. Semakin kuat kita lempar, maka pantulan akan semakin kuat kepada kita. Intinya kan dakwah itu orang-orang di sekitar kita adalah sarana dakwah, dan sasaran dakwah itu adalah diri kita sendiri. Nah di sini gini Bang, selama ini yang sering saya dakwahkan itu adalah tentang perkara iman yakin gitu. Contohnya itu saya dididik itu mentalnya itu ya, apabila dipuji tidak bangga diri, apabila dihina tidak sakit hati. Sekarang mungkin Allah sedang menguji saya di fase di mana saya dihujat habis-habisan, apakah saya memang benar-benar akan sakit hati atau tidak. Jujur ini kadang sakit hati tapi kadang juga tidak. Dan sekarang ini alhamdulillah di mana saya ada fase saya menerima semua hujatan itu. Karena saya percaya tidak akan ada di mana ada gelap pasti ada terang, begitu. Dan saya percaya setelah Allah berikan ujian yang berat pasti ada hadiah besar yang Allah sediakan, begitu Bang. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya akan lewat dengan ini, begitu Abangku. Jadi begini, keren nggak? Kerennya begini nih, ketika kita menghujat orang lain, apakah orang lain sakit hati? Pasti. Terus ketika kita dihujat, kita sakit hati, kita teriak-teriak. Ini lebay kalau kata saya. Artinya apa? Ketika kita berani menghujat orang lain, ketika kita dihujat, ya memang resikonya seperti itu. Jadi artinya apa? Ketika kita menghujat orang lain sakit hati, kita pun juga harus siap dengan sakit hati. Kan begitu. Makanya nih kalau misal kayak netizen nih, yang mulutnya jutaan, kita nggak mungkin bisa nutupin mulut mereka satu-satu dengan kalimat apapun, nggak bisa. Cukup begini aja nih. Hihi, nikmatin aja. Selesai kok. Persoalan itu sebetulnya indah. Adanya perbedaan ketika disatukan itu akan menjadi sesuatu yang indah. Contoh gitu kayak di sini nih. Banyaknya perbedaan gitu kan. Ketika disatukan indah kayak pelangi gitu kayak saya nih. Ada perbedaan, ada warna biru, ada merah. Indah dilihatnya gitu loh. Jadi artinya apa? Terima aja dulu gitu loh. Mau seperti apapun itu terima. Nikmati. Wajahnya juga indah wajahnya. Jadi santai, slow. Wah, bahaya. Nah, begitu. Bahaya. Mau ngapain? Agak merasa mirip ya sama Bang Karebet ya. Langsung Aku sayang agak merasa pula sama mirip Abang sama Rizka Bang ini ketika kan. kita dikatakan misal, Aku nggak mau berteman contoh pokoknya. begini, kita dibilang nih, dasar lo katanya Ustadz sesat lo, katanya Ustadz begini lo, dasar lo orang sesat begini begitu. Apakah itu melukai tangan kita? Enggak. Apakah itu melukai hati kita? Sebetulnya enggak gitu loh. Nggak ada, kita tetap baik-baik aja, kita berjalan. Jadi ya slow lah gitu loh. Jadi biarkan aja air mengalir gitu loh. Jadi biarkanlah ibarat kata anjing menggonggong kayak kapilah tetap berlalu gitu loh. Jadi slow, woles, nanti nyebut santai, gas terus. Izin Bang. Izin Bang. Keren ya. Katanya kan Oke. Katanya kan jamaah tabligh mengikuti sifat sahabat dan mencoba untuk mencontohi sahabat. Ada juga kisah Ammar bin As ketika dia ingin membesarkan masjid kemudian terkena tanah Yahudi. Ya dia menawarkan untuk membeli tanah Yahudi tersebut, namun Yahudi tersebut tidak ingin menjualnya walau berapapun. Kemudian Yahudi tersebut melapor ke Umar. Kemudian Umar memberi garis kepada tulang unta. Dan Ammar bin As mengikuti arahan Umar itu. Kemudian ada juga kisah Khalid bin Walid. Dia sudah menguasai suatu daerah. Kalau nggak salah itu daerah penyembah, daerah dukun. Kemudian melapor orang-orang daerah tersebut kepada Amir Mukminin waktu itu Abu Bakar. Lapor dia. Kenapa Khalid bin Walid ini menguasai daerah kami tanpa 3 persyaratan. Syaratnya itu waktu itu harus menerima Islam, kalau tidak dituntut untuk membayar jizyah. Ya, kemudian waktu itu Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk meninggalkan kawasan yang sudah dikuasainya. Jadi Khalid bin Walid menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dia tersebut. Jadi harusnya Tuan Logika juga berlapang dada menerima sanksi tersebut gitu. Dan satu lagi, Saya selalu berlapang dada Bang Da, nggak pernah saya persulit kok. Begitu ya, lanjut. Ya, satu lagi, saya kecewa ketika Tuan Logika bermudah-mudah terhadap penghujat. Penghujat maksud di sini bukan berdasarkan data gitu loh.
seseorang yang menghina Nabi, melecehkan istri Nabi. Kemudian Tuan Logika bermudah-mudah di situ gitu loh. Bermudah-mudah gimana Bang? Maksudnya Bang? Satu komal, ketawa-ketawa, santai-santai. Di mana girahnya? Di mana rasa marahnya sebagai umat Muhammad itu? Jadi orang-orang berpikir apakah ini munafik gitu. Sementara orang pada benci kalau dia menunjukkan data, contoh. Ini Nabi Muhammad menikahi anak 12 tahun. Kita terima, soalnya ada data. Bang, Kalau hujatannya seperti Bang, itu, Bang. kita terima. Bang, Kita terima kan, sebentar, ada Bang, data. sebentar, Bang. Bang Ya. Pri, saya Ya. yang pernah naik, saya pernah pengalaman naik ke room Bang Logika dengan para oten itu. Setelah saya lihat itu oten-oten yang tidak setuju dengan perdebatan lintas agama. Mereka juga tidak setuju. Nah itulah yang makanya mereka satu komal karena satu frekuensi sama-sama tidak setuju. Sama-sama tidak setuju dengan perdebatan lintas agama. Begitu Bang Tidak- Pri, yang saya Tidak tahu ya. setuju perdebatan, tapi kenapa melecehkan gitu Bang? Kenapa? Enggak, di roomnya Bang Logika tuh tidak ada melecehkan agama kita. Orang ada Bang Logikanya, masa melecehkan agama kita, Bang? Ya tapi jejak digitalnya udah banyak Bang, jejak digitalnya. Oh iya, kalau jejak digital, jejak digital di selain room Bang Logika, iya benar itu saya lihat. Tapi ini khusus di Bang room Logika itu oten-oten yang mereka pun sepaham, artinya tidak senang, tidak ridho dengan perdebatan lintas agama gitu Bang Pristel. Makanya satu Ya. komal dengan Tuan Logika Ya, gitu. Jadi Pak Ribat, pikiran netizen ini seharusnya Lina Wijaya ini kalau kita memiliki girah, kalau negara ini negara Islam, udah mau dimakan aja sama orang kan, karena melecehkan Nabi bukan berdasarkan data kan. Masa dia bermudah-mudah ketawa-ketawa, bergurau senda di situ. Gitu, itu yang bikin marah netizen Pak Ribat. Di situ. Iya, Ya kan? netizen salah paham, netizennya salah paham. Harusnya orang Bang kayak Hos, gini saya jangan kan izin disenyumin turun gitu ini, loh. Bang. Saya izin turun mau ini ada kegiatan, tapi boleh nggak saya bicara bentar sedikit aja? Untuk sebagai penutup. Izin teman-teman semuanya, saya izin bicara sebentar. Jadi gini ya, untuk hal yang ini saya klarifikasi sedikit. Saya selalu bilang saya menerima tamu dari berbagai macam agama di Komal saya. Karena saya sudah tidak berdebat, udah hampir 10 bulan saya tidak berdebat. Ya, jadi saya mengganti room saya itu dengan room apa? Room toleransi, tetapi tetap tujuannya untuk dakwah, begitu. Di mana di room saya pastikan, saya bukan Allah yang bisa memastikannya, tapi insya Allah saya selalu tuh berjaga-jaga. Bahkan moderator saya ada lebih 10 kayaknya, dari Islam dan Kristen. Dari dua agama itu moderator saya. Di mana yang pertama, kalau ada orang yang masuk baik Islam atau Kristen memakai profil atribut Islam atau Kristen dengan niat melecehkan, maka blokir. Yang kedua, namanya juga contohnya ada penyembah batu, udah kita tahu tuh, padahal dia menyinggung ke arah Islam, langsung blokir. Ada juga tuh yang buat Yesus ini macam-macam, langsung blokir. Apalagi ucapan orang yang naik ke Komal, Bang. Orang naik ke Komal ada saja unsur-unsur nanti menghina agama, menghujat Allah, itu udah bagian aturan dari room saya. Itu saya langsung suruh diblokir, bukan di kick aja Bang, bukan diturunkan, diblokir Bang. Udah ratusan orang, hampir ribuan orang kayaknya yang diblokir di room saya. Nah yang terakhir, demikian juga typingan yang mengarah ke penghujatan agama, tapi bukan personal ya. Kalau personal tanggung masing-masing. Saya masih beri ruang lah kalau untuk personal. Tapi kalau untuk perkara agama, karena ini sifatnya luas, karena saya belajar dari kesalahan saya Bang. Saya menginjak kitab suci orang, padahal yang berbuat salah itu hanya beberapa oknum. Tetapi karena kejahatan saya, yang merasakan sakit itu bukan orang yang di Komal aja, tetapi seluruh umat Kristen yang memiliki kitab tersebut. Nah, di situ saya ngambil pelajaran sehingga saya membuat aturan demikian. Dan ada pun ya seperti Lina Wijaya masuk atau orang-orang Kristen lain, mungkin mereka dikenal penghujat di tempat lain. Tapi saat di room saya, mereka taat loh terhadap aturan saya. Mereka nggak melanggar. Dan itu adalah mudah-mudahan dengan penerimaan itu dia bisa terbuka. Karena harapan saya hanyalah hidayah.
mudah-mudahan dengan demikian Allah membukakan mereka, pikiran mereka bahwasanya ada loh Islam yang menerima perbedaan, tidak harus caci maki, tidak harus demikian. Begitu abangku ya. Ya, walaupun saya tahu klarifikasi saya ini tidak bermanfaat bagi orang-orang yang membenci saya. Begitu. Jadi itu aja teman-teman ya, sebelum saya turun kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu terhadap saya silakan. 2 menit Mohon lagi maaf saya ya turun Bang sendiri ya. Logika, Izin sebentar. kalau sebelum turun Saya, Bang Bang Logika, Logika, mohon saya minta kalau maaf. selama diskusi ada yang tidak enak dari saya. Enggak sampaikan. enggak. Alhamdulillah saya Bang sangat Logika. senang di room ini. Saya minta maaf karena saya pernah mengatakan Bang Logika munafik. Saya minta maaf jujur di room Bang Umar. Minta maaf ya. Saya nggak tahu. Saya Bang sudah memaafkan siapa dari semua umat Islam Bang, dan umat Kristen saya sudah memaafkan karena saya tahu saya pun banyak salah. Kalau intinya gini Bang, kalau saya pribadi Bang ya, kalau nggak ada langit nggak ada bumi, karena memang sudah pasang-pasangan. Jadi sudah hukum sunatullah. Kalau kita ingin dimaafkan maka kita harus memaafkan. Maka bahkan saya sebelum tidur itu amalan saya Bang, sebelum saya tidur ya Allah, ya saya telah memaafkan siapapun yang telah berbuat dosa terhadap saya, dan izinkan dan beri saya waktu hidup besok untuk minta maaf kepada mereka. Walaupun terkadang mulut ini masih berat untuk mengucapkan itu, tapi percayalah hati saya itu seperti itu Bang. Di room Bang Umar Valen saya pernah mengatakan Tuan Logika munafik. Saya minta maaf. Itu pun berdasarkan, mohon klarifikasinya. Saya lihat video satu, saya lihat Bang Tuan Logika sama Lina Wijaya satu. Yang kedua saya lihat ada Viti, nggak tahu itu AI atau apa. Bang Tuan Logika ikut nyanyi rohani mengatakan Yesus Tuhan itu. Itu apakah AI apa memang Tuan Logika? Mohon klarifikasinya. Oke, yang pertama gini Bang, yang masalah Kak Lina Wijaya. Jadi teman-teman gini, teman-teman harus bisa melihat hikmah gitu loh. Apakah mereka yang naik ke Komalsa itu ada menghujat Allah? Silahkan dikawal. Kalau memang mereka nanti itu ada menghujat di rumah saya, silahkan kabari saya langsung atau di record dan kirim kepada saya supaya menjadi perbaikan buat saya ke depannya. Itu pertama. Nah yang kedua, saya memang kemarin pas ke Medan pertama menjadi saksi itu, kita ada buat VT, yang dimana VT itu ya memutar lagu rohani. Tetapi saya yang pertama Bang ya, saya tidak membaca liriknya dan saya tidak yakin terhadap liriknya. Saya hanya ikut di situ, betul, saya ikut menari di situ Bang. Ya, tetapi saya tidak menyanyikan liriknya dan saya juga tidak percaya kepada liriknya, dan saya katakan kepada mereka. Begitu Bang. Bang, saya hanya Tuan Logika, makasih. menanggapi Abang ya sama Abang Tri ya. Abang Tuan Logika. Apapun yang kamu lakukan, ada pertanggungan jawab atas dirimu dengan Allah, Bang ya. Siapapun yang nanti menghakimi kamu, serahkan saja semuanya kepada Allah. Karena keyakinan itu, entah itu Kristen, entah itu Islam yang di golongan manapun, itu adalah sebuah keyakinan di dalam diri. Tidak bisa dipaksakan antara ini harus ikut ini harus ikut ini harus ikut ini. Tidak, Bang. Jadi jangan pernah menilai seseorang dari kasat matamu. Urusan hati, keyakinan itu adalah dirinya, diri ini dengan Allah saja udah. Apalagi sudah di lintas agama, tidak bisa memaksakan seseorang untuk ikut dengan keyakinan diri ini. Jadi petunjukmu ya petunjukmu, walaupun kita sama-sama Islam. Petunjukku juga petunjukku. Walaupun kita sama-sama di naungan agama Islam, tidak sama antara satu orang dengan satu orang. Itu saja. Jadi Abang Logika, semangatlah kalau kamu memang benar-benar berjalan di jalan Allah. Semangatlah semuanya, semangatlah kalau kamu benar-benar berjalan di jalan Allah. Karena apa? Yang tahu diri ini hanya Allah saja. Dan semua orang yang akan menghina ataupun yang akan nanti seperti apa jadinya ya, semua jawabannya adalah semuanya skenario Allah itu sendiri. Itu saja ya abang-abang ya. Maaf bila saya Tuan Logika satu. Saya mohon. Kalau bisa saya mohon jangan dendam lah sama Unirifa. Anggap aja Unirifa itu Abu Bakar dan Tuan Logika itu Khalid bin Walid di zaman now gitu. Kalau bisa jangan dendam ya Bang ya. Saya nggak pernah dendam Bang. Demi Allah, wallahi Bang, saya nggak pernah dendam Bang. Iya, nggak pernah dendam Bang. Bahkan sama abang dan sama netizen saya nggak pernah dendam.
Kan saya udah bilang tadi Bang, yang dibilang Bang Karebet itu sangat menyentuh saya loh Bang. Jadi apa yang kita tanam itu bakalan kita tuai. Dan saya, siapapun yang bertanya, termasuk Bang Ribat yang sudah pernah telepon, DM saya, chat saya di WA, setiap pertanyaan dia tentang apa yang saya lakukan, dan itu saya tidak pernah membela diri Bang. Ya saya mengatakan aja itu salah Bang, dan saya akan berusaha tidak melakukan lagi. Dan kalau teman-teman lihat jejak digital saya semenjak itu, cobalah dipelajari mana lebih besar dosa saya waktu dulu itu atau setelahnya itu gitu. Intinya bukan saya mengatakan saya udah berubah 100%, tidak Bang. Tapi yang namanya kita manusia ini kan semua butuh proses, karena di dunia itu kita butuh asbab Bang. Padahal rizki sudah Allah jamin, tetapi kenapa kita harus bekerja? Karena itu adalah asbab. Tapi jangan percaya terhadap asbab itu Bang, begitu loh Bang. Itu proses aja Bang. Dan saya termasuk salah satu orang yang proses hijrah. Izin ya Bang Logika. Saya minta maaf ya udah mengatakan munafik ya. Bang Logika ini Saya juga Bang minta maaf ya Bang, ya udah melakukan perasaan. Bang Logika ini kan punya semangat dakwah yang tinggi gitu kan. Jadi kejadian ini pada hakikatnya Allah sangat sayang sama Bang Logika, di mana dengan kejadian ini kedepannya Allah ingin menjadikan Bang Logika menjadi orang yang orang yang ahli dakwah yang lebih masya Allah lagi nanti insya Allah kedepannya. Jadi Bang Logika tetap semangat ya. Mudah-mudahan kejadian ini tidak membuat Bang Logika menjadi mundur dalam ya'muru ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya kan. Kami tetap mendoakan nih sebagai kakak ya. Di sini kami nih kakak Bang Logika ya. Insya Allah kita tetap mendoakan, mudah-mudahan kalaupun nanti proses hukumnya tetap berjalan, semoga Bang Logika tetap kuat ya, tetap kuat dan dapat mengambil hikmah dari sini insya Allah. Nah, bisa jadi Bang Logika nanti dikirim Allah untuk menjadi untuk berdakwah di lapas, kalaupun memang harus terjadi ya. Karena di sana mungkin sedang membutuhkan Bang Logika. Di Skenario Allah lebih indah, Skenario Allah itu lebih indah. Ya, masya Allah. Insya Allah. Dah yakin betul Kak, betul Kak. Saya mikir gini, ulama aja dulu ada pernah di penjara. Jadi gini, penjara bukan tempat orang-orang berdosa, dan orang yang di luar penjara bukan berarti orang-orang yang lebih baik, bukan. Tetapi semua itu sudah dalam ketetapan Allah gitu loh. Masya Allah. Nah, maka dari itu saya Kak terima Kak, sangat ikhlas. Bahkan istri saya targib dia. Istri ya kan, mungkin di kita itu beban ujian itu saat kita masuk itu pasti anak istri. Tapi saya targib dia bagaimana? Anggap saya sedang keluar kurus fisabilillah. Karena apa? Istriku, belajarlah mulai sekarang. Kamu mungkin selama ini menganggap apa yang kamu makan, apa yang kamu miliki itu adalah karena saya. Percayalah tidak. Semua apa yang kamu miliki, apa yang masuk ke dalam dirimu itu karena Allah. Sekarang ini kamu bakalan diuji, ada atau tidaknya kamu bakal bertahan hidup. Percayalah. Karena apa? Yang memberi rizki, yang memberi kehidupan itu Allah, bukan saya suamimu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk mengedipkan mata saya saja, kalau bukan atas pertolongan Allah, maka itu tidak bisa saya mengedipkan mata. Nangis istri saya Kak mendengar itu. Begitu Kak. Jadi kalau orang-orang yang ini, saya katakan, itu target saya Bang Ribat kepada istri saya. Mungkin saat ini saya meninggalkan kamu cuma 6 tahun, anggap 6 tahun saya di penjara Bang. Tapi percayalah, suatu saat saya akan meninggalkan kamu selama-lamanya. Pada saat itu iman kamu diuji, apakah kamu selama ini yakinnya terhadap suami kamu, atau justru terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tambahan poin penting dalam artian begini, kita untuk bahasa kajian diri kita masing-masing bahwa kita ini sebetulnya semuanya sama-sama pendosa. Cuman beda kita cara berbuat dosanya. Mungkin kita ada yang berbuat dengan tulisan, mungkin dengan ucapan, mungkin dengan perbuatan, atau mungkin dengan yang lainnya. Artinya kembali ke bagaimana kita coba memperbaiki diri kita masing-masing. Kita terima semua keadaan apapun itu, bahwa memang itulah semuanya yang terbaik untuk kita. Begitu. Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berakhir Semoga Tuhan Logika bisa berakhir seperti ini kan, dan istiqomahkan di jalan dakwah. Amin.
4 bulan, insya Allah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan 4 bulannya logika selesai semua halangan. Insya Allah, benar ya Allah. Ternyata Bang Ribat ya teman-teman ya. Saat segala sesuatu itu kita kaitkan dengan Allah, maka semua akan terasa ringan. Nggak ada yang berat, serius. Tapi memang betul ya, kita kaitkan kita hubungkan selalu dengan Allah, maka semua akan ringan. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan gitu. Karena apa? Ada keikhlasan. Tapi sekecil apapun itu ujian dan cobaan, saat kita lupa terhadap Allah, maka itu akan menjadi malapetaka bagi diri kita. Seolah-olah kitalah orang paling tercelaka di muka bumi ini. Iya Bang, serius. Benar ya Allah. Siap amat dan sampaikan Tuhan, Masya Allah. Allah Akbar, ya silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin tadi ada yang duluan, apa host? Soalnya saya boleh berbicara sebentar. Izin host? Ya, silakan Bang. Oke, gini. Mungkin pertama-tama saya juga mengucap syukur ya. Bang Logika katanya udah minta maaf. Cuman yang harus kita ingatkan itu ya, dari pemahaman saya, dari kacamata saya, itu ada salah satu orang yang dipitnah sama Logika ini. Apakah beliau udah minta maaf ke beliau? Kalau hatinya tulus dan jujur bahwa beliau udah minta maaf. Itu dulu, silahkan. Sebut aja namanya Bang. Oke Bang. Kira-kira siapa? Iya, kalau Abang mungkin berharap seperti itu, maka silakan Abang atur perjumpaan saya dengan dia supaya Abang bisa menyaksikan sendiri. Karena gimana pun ya, kalau mulut mungkin bisa berbohong, ya hati bisa berdusta. Tetapi kalau Abang mau lihat benar atau tidaknya, ya silakan Abang jumpakan saya dengan dia dimanapun. Tetapi ingat ya, saya akan meminta maaf terhadap apa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Tetapi mungkin sekali lagi saya ingatkan, tapi kalau terhadap amal ma'ruf nahi munkar, sampai kapanpun saya akan tetap berjalan demikian. Sekalipun banyak orang tidak menyukai itu. Begitu Bang. Jadi harus kita bedakan ya, kesalahan-kesalahan itu adalah memang sesuatu yang sengaja kita buat untuk menyakiti orang lain dan tidak ada ininya gitu. Tapi kalau untuk amal ma'ruf nahi munkar, ya kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan itu adalah kewajiban saya sebagai umat Islam untuk tetap menegakkannya. Seperti itu Bang. Makanya ini kan Bang Logika itu mengambil jalur istilahnya seorang Islam lah ya. Dan mungkin menjaga martabat seorang Islam ya saling memaafkan. Nah sekarang dari pemahaman saya, ada yang dipitnah sama Bang Logika. Orang itu termasuk dijolimin lah Bang Logika. Apakah Bang Logika itu mengutamakan ke orang tersebut atau tidak? Oke. Kalau yang namanya kesalahan khususnya terhadap personal, ya khususnya terhadap personal, kan saya sudah bilang, kita sebagai umat Islam akan mencoba, ya apalagi ingin berubah, ingin mencoba untuk mencari akses, untuk berjumpa secara langsung terhadap orang tersebut. Tetapi kan seperti kita ketahui, akses tersebut Abang juga tahu, akses tersebut kan ditutup, seperti di unfollow, diblokir orang ini dan lain-lain. Maka ada kesulitan di situ. Makanya aku bilang tadi, jika sekiranya Bang Muslim DS mungkin memiliki koneksi, maka perjumpakan saya dengan orang itu. Sekali lagi saya akan meminta maaf hanya terhadap apa-apa yang saya katakan, kesalahan yang saya pernah perbuat. Tetapi untuk yang tidak saya perbuat, tetap saya tidak akan melakukan itu. Karena apa? Saya takut nanti di saat saya meminta maaf terhadap sesuatu yang tidak saya lakukan, maka itu justru menimbulkan suatu perbuatan yang lebih salah lagi, begitu Bang. Itu Bang, seperti itu. Tapi kalau kesalahan saya akan minta maaf apapun kesalahan saya, begitu Bang. Tapi sesuatu yang tidak pernah saya, gini loh Bang, maksudnya gini izinnya, tidak semua yang dituduhkan dia itu juga adalah murni kesalahan, bukan. Tetapi mungkin sebagian ada. Demikian juga saya, begitu Bang. Jadi saya tahu kan nih mana yang pernah saya lakukan salah, mana tidak, saya akan minta maaf. Tetapi sekali lagi tolong teman-teman jangan di-framing di bawah ya. Saya minta maaf bukan karena saya ingin dicabut laporan, tidak. Silakan proses. Justru kalau laporan saya dicabut hanya karena saya minta maaf, lebih baik saya nggak usah minta maaf.
Karena kenapa? Saya lebih takut framing yang lebih buruk terjadi daripada ininya gitu. Ya sekali lagi lebih baik proses tetap berjalan. Oke. Baik, Bang. Jadi sebentar Bang, saya belum selesai dengan Bang Logika ya. Jadi teman-teman, prinsipnya Bang Logika itu ada niatan ya terhadap orang yang mungkin entah salah lidah atau hilaf segala macam ke orang tersebut, cuman mungkin waktunya belum tepat. Kita hargai. Intinya beliau ada niatan ya. Mantap nih. Beliau dia ada niatan seperti itu, kita bantu dan semoga Bang Logika ke depannya itu lebih baik ya, tidak lagi membicarakan orang tersebut gitu kan, tidak memfitnah lagi ya. Ini anggaplah bukan hanya untuk Bang Logika, buat pelajaran kita semua juga. Cuman di Komal ini juga jangan langsung percaya gitu kan bahwa Bang Logika itu akan sungguh-sungguh. Kita lihat apa yang dilakukannya. Seperti itu, dan semoga apa yang diperbuat nanti ke depannya Bang Logika itu ya sesuai dengan apa yang umat muslim itu menjaga wibawa. Artinya apa? Kita jangan sampai saling merendahkan sesama umat Islam. Adab terutama wibawa juga harus dikedepankan. Begitu aja. Baik Bang Logika, saya cukup itu aja. Ada niatan baik. Ya bagus. makasih Bang. Tapi Bang Muslim nanti gini Bang. Iya Bang Muslim. Tapi nanti Bang Muslim di setiap live saya jangan ini juga, karena kritik saya akan tetap terhadap siapapun. Ingat Bang ya, kritik termasuk kepada orang-orang yang punya nama besar mungkin. Tapi bisa saya pertanggungjawabkan kritik itu memang betul adanya, dan bisa saya maksudnya gini, saya siap untuk berdiskusi santai, bukan berdebat ya. Diskusi santai untuk membicarakan tentang apa kritikan saya dan terhadap siapa. Begitu Bang. Jadi kalau kritik saya akan tetap, itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, maksud tuh gini Bang Logika. Bang Logika begini, Anda seakan-akan tidak ingin berdiskusi atau berdebat, bahkan atau membuka kritikan. Yang kritikan itu akan menimbulkan suatu perdebatan. Buat apa gitu? Bukan gini Pak. Saya perjelas mungkin gini Pak. Maksudnya lebih ke mengkaji lagi gitu. Lebih ke mengkaji lagi. Gimana Bang Riba? Lebih ke mengkaji lagi. Maksudnya gini, setiap narasi perilaku yang dilakukan itu perlu dikaji ulang Bang. Jadi bukan ke perdebatan. Kita kaji dengan secara ilmiah dan data, dalil begitu Bang. Jadi untung ruginya, manfaat dan mudaratnya. Jadi gini Bang Muslim. Gitu. Oh ya, lanjut Bang Riba. Ya, gini Bang Muslim, dikhawatirkan gini. Bang Muslim sekarang sudah mendengar pemaparan daripada Bang Logika sekarang. Misalkan ya kan, Bang Muslim sudah menyebutkan teman-teman kita hargai niat baiknya untuk meminta maaf, dan Bang Logika mengharapkan Bang Muslim ini mempunyai link ke sana atau memfasilitasi lah minimal sekurang-kurangnya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian yang disampaikan Bang Logika tadi, tapi Bang Muslim apabila nanti setelah di sini melihat room-roomnya Tuan Logika, misalkan ada kritik, ada apa, tolong jangan salah tafsir lagi. Maksudnya begitu, dikhawatirkan Bang Logika ini, setelah ini Bang Muslim lihat room Bang Logika, wah ternyata ini orang begini lagi. Nah, bukan itu maksudnya. Makanya di sini diklarifikasi, untuk perkara-perkara yang memang amar ma'ruf nahi mungkar, tetap tidak akan berhenti. Mau bagaimanapun juga, dengan siapapun juga, sekalipun dengan orang besar. Begitu Bang Muslim. Maksudnya gitu, maksudnya. Baik Ustadz. Jadi untuk kami contoh aja, Ustadz. Ada satu polemik yang diutarakan atau yang diungkapkan oleh Bang Juma ketika beliau lagi berdebat. Nah, beliau kemarin mengutarakan, ternyata yang dia bawa itu, yang beliau Bang Juma bawa itu ada surat Al-Baqarah 62. Silakan kaji. Bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam adalah sama. Benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Nah, itu dibikin polemik, Ustadz. Apakah layak umat Islam seperti itu? Itu seharusnya nggak bagus. Dibikin polemik. Martabatnya nggak ada gitu. Dibikin polemik seperti apa? Ya, dia dibikin polemik gimana? Bang Juma salah mengungkapkan bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam adalah sama. Berpolemik itu ungkapan menurut mereka itu tidak sepakat, dan itu terus diutarakan. Tidak bagus martabat Islam seperti itu. Bang Juma itu banyak memualaf-mualafkan non-muslim. Lihatlah apa yang dilakukan oleh beliau, usaha beliau. Bukan gara-gara ucapan seperti itu, kalian dijadikan polemik dan kalian tuh salah gitu.
Bang Maaf, Karebet, Itu yang saya maksud, Bang Bang. Karebet, luruskan dulu Bang Karebet, bener nggak Tuhan Yahudi sama orang Islam sama? Silakan, silakan, Nah, silakan. Lagi beda bang, bang Muslim. Saya Silakan. setahu saya Nah, izin bentar Bang Kok Ribat, bisa ini sama? narasinya ya, tolong nanti disalahkan kalau salah Bang Muslim. Al-Baqarah, silakan dibuka host Al-Baqarah 62. Buka Al-Baqarah 62. Nah, Silakan. izin dulu. Maksudnya Enggak, gini biar nggak buka salah Ribat, teman-teman. Dan buka narasi Ribat. Bang Juma yang kita dengar itu gini. Ya, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhannya sama, cuma beda nama. Iya, baca Al-Baqarah. Ya, Baca akidah Al-Baqarah. orang Yahudi dengan akidah orang Islam akidahnya sama. Baca Cuma beda Al-Baqarah syariat. 62 kecuali syariat beda. Nah, maksudnya itu kan Bang perkataannya gitu, dan saya tidak sepakat teman-teman Itu yang sampai jadi saat polemik kalian kan? ini. Begitu. Makanya Nah, dan dibaca. jujur saya sampai saat ini belum bisa terima, maksudnya tidak sepakat dengan itu. Berarti kamu Gitu. mengingkari Al-Baqarah 62. Buka Al-Baqarah 62 sekarang host. Buka Bukan Al-Baqarah 62. ayatnya yang saya ingkari abangku, Kok perkataannya. ayatnya sih? Kok ayatnya? Al-Baqarah Bukan 62. ayat nih, Pak. Al-Quran yang saya ingkari. Berarti Al-Baqarah kamu ingkari, Al-Baqarah 62 kamu ingkari. Di situ ada Yahudi, ada Gini Bang, Nasrani. coba saya tanya dulu, akidah umat Islam, coba. Enggak. Coba kita Kemana-mana. masuk ke akidah umat Islam, Bang. Akidah umat Ya, Islam, gini loh, syahadat Tika. asyhadu an la Kalau ilaha kamu illallah. selaku umat Islam, jaga martabat Islam. Jangan Ya Allah. membenci saudara kita yang lagi berjuang berhadapan dengan non-muslim. Kamu ejek-ejek. Demi kamu Allah Bang, rendahkan. saya nggak membenci abangku, nggak membenci aku Bang. Maksudnya gini loh Bangku, akidah itu kan termasuk contoh gini, syahadat itu akidah loh. Percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan semesta alam dan percaya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, itu akidah nggak? Betul nggak Bang Ribat? Itu akidah. Akidahnya harus percaya sama Nabi Muhammad nggak Bang Ribat? Betul ya? Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi juga percaya kepada Nabi Muhammad adalah utusan dan mereka menerima enggak? Kalau tidak berarti akidahnya beda, karena Ya, akidah tidak. ini adalah tidak tentang membawa nabi, keyakinan. logika. Di situ tidak membawa nabi, Tuhannya Yahudi dan Ya udah Tuhan silakanlah teman-teman, saya nggak mau sama debat. logika. Jadi jangan kemana-mana kamu tuh. Baca maka Al-Baqarah 62 itu yang Bajuma utarakan ketika berdebat. Coba buka dulu Ketika Bang Al-Baqarahnya Juma berdebat, kamu ada di mana sih? Terlibat. Ketika Bang Ya, sebentar, Juma saya lagi buka, berdebat, saya lagi kamu cari ada di dulu. mana? Oh, sebentar. Silakan. Dengan tafsirnya. Tenang, tenang. Tuan Ya, logika kalau ini dalam terjemahan- di backing sama Ustadz Ribat. Tenang ya netizen ya. Siap Tuan santai. logika ini di backing Ada. sama Ustadz Ribat dan Ustadz Karebet. Nah. Jadi backingan di sini jangan salah paham, membimbing dia dalam ketaatan supaya dia ini jangan sampai terpleset lagi teman-teman ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi jangan- wabarakatuh semuanya. Jangan salah tafsir. Salah tafsir lagi. Mendukung. Waalaikumsalam Bang Adam. Silakan Bang Adam. Ya, ini udah 2 hari ini ya, Bang Taliban. Kemarin saya lihat juga naikkan si logika ini. Ya betul. Sekarang naikkan lagi. Alhamdulillah sekarang saya pantau agak kondusif karena saya perhatiin yang naik itu hampir rata-rata jamaah tabligh. Apa betul Bang Taliban? Betul, Untuk hari betul, ini? betul, betul. Ya. Ini gendot jamaah tabligh Bang Ribat sama Bang Karebet. Ya, rata-rata jamaah tabligh lah gitu aja ya untuk hari ini. Ya, Nah, kalau kemarin kan banyak di luar jamaah tabligh kan kayak gitu. Nah, saya akan nyimak dulu sebelum saya berbicara nih karena ada Bang Muslim DS. Saya juga udah lama juga ini kenal Bang Muslim DS. Tadi saya nyimak ya ada sejenis kontradiktif ya. Iya. Siap, Tentang Al-Baqarah ini agar dibacakan dulu nanti habis itu saya akan ada di dalamnya. Nah, Silakan. ini diskusi Al-Baqarah ini ya. Jangan ini kemana-mana lagi nih. Ya, Jadi, itu Bang. Bang Itu Adam, Bang, itu. Bang Adam, Benar-benar, sebentar Bang. Bang Adam. Kira-kira Bang Adam setuju nggak sepakatnya kalau Tuan Logika ini mau memperbaiki dirinya, bertobat pada Allah dan meminta maaf kepada seluruh umat Muslim atas perilaku yang kemarin-kemarin? Setuju nggak? Sepakat nggak? Bang Taliban, Aduh. untuk setuju dan tidaknya kita harus lihat histori yang waktu itu. Ngedukung nggak? Ngedukung nggak? Ya, Kalau sebentar ada orang dulu. bertobat, nggak usah Tuan Iya. Logika lah. Iya sebentar dulu, gampang nanti kalau jawabnya. Tolong jangan seperti Tuan Logika kayak Bang Hos kalau di Komalnya itu kasih kesempatan juga gitu loh.
Oke, siap. Waktu itu kan sampai jam 2 kita mengikuti pertama si Logika naik ke tempat Bang Taliban. Betul. Bang ya. Taliban tahu sendiri waktu itu Logika kan mau taubat, sama-sama kita tahu. Tapi ketika Logika ini keluar dari komalnya host, dia buka live masih jelek-jelekkan saudara muslim. Kan kayak gitu. Betul, Ingat nggak betul. itu host? Betul, Host betul juga Bang Adam. tahu. Betul. Iya, betul. Iya, saya tuh di komalnya host sampai jam 2 itu. Ya, Sampai ya, jam 2. ya, ya, Host, siap, Bang ya, Adam, host siap. juga tahu, oh ya, Logika ini berarti munafik. Ngomong di sini tobat, nggak taunya di luaran buka kaumal, jelek-jelekin Oke, sesama siap, muslim, muslim benar, ghibah. benar. Kan gitu. Munafik Nah, ini, saya kalau masuk gitu. poin. Saya masuk poin pertanyaan host. Kira-kira nih, kalau tuh ya bisa enggak? Kalau saya bilang setuju, katakanlah untuk si Logika ini katakanlah dikasih kesempatan, host bisa menjamin enggak kalau si Logika nanti kalau buka komal tidak mengibahkan sesama muslim lagi? Host ada jaminan enggak? Silakan. Bisa jamin bang, nggak ada yang bisa jamin. Jaminan hanya milik Allah. Percayakan aja itu aja. Dengarkan Bang Taliban. Bang Taliban dengarkan. Iya, dengar. Berarti suatu saat orang ini akan Memang mengibah ini, lagi. memang masih Logika ini munafik ini memang harus dihajar. Tuh. Setuju Bang Adam. Bang, tahu sendiri karena Bang, nggak Iya, bisa, siap, Bang. nggak ada yang bisa jamin kan. Iya, Kalau iya. nggak bisa menjamin, jangan harap permasalahan Logika sama kaum muslimin termasuk sama apa akan beres. Imbasnya juga nanti sama Bang Os, Bang Taliban. Ya, Jamaah siap. tabligh dibawa-bawa. Ini sudah 2 hari loh seperti Ya, ini. Saya setuju sama Bang Adam. Saya setuju. Pokoknya ini munafik ini. Di sini beda, di sana beda. Cuma besarin, yang host. keberatan Biar ini saya usah besarin, deribat ini host. masalahnya usah deribat. Nah. Host besarin Sudah. host saya nih. Oh, ini ada Sudah nih. kelar kan? Bakaran dua. Untuk apa kita berjam-jam di Usah sini deribat yang sampai usah jam 2 deribat ini yang siang? membacking masalahnya Bang Adam. Ya, sampai jam 2 siang, tapi kalau membacking bukan seperti logika. ini. Harus kasih kesempatan katanya. Lah iya, kan betul. Saya kan betul. Gini, Bang. Saya pun tidak, sebentar Bang, saya pun tidak keberatan sebagai seorang muslim. Kalaupun ada seorang muslim betul-betul mau taubat, mau minta apa, nggak ada masalah toh. Masih Bang ada Adam, sama kan kayak gitu. Abang bisa menjamin juga nggak bang kalau aku Tetapi selalu- pengalaman Bang yang Adam, kemarin ya, Bang Taliban, saya ingatkan pengalaman kemarin sampai jam 2 kan Bang Taliban kan sudah ada ratusan orang yang masuk ke komalnya Taliban termasuk saya memberikan informasi kepada orang ini sama serentak. Yang dinarasikan sama serentak seperti itulah pengalaman yang terjadi di lapangan. Kan kayak gitu. Nah, Bang Taliban mendengar informasi dari orang ini katanya mau taubat. Oke, kan kayak gitu toh. Pada saat itu selesai. Begitu dia lari dari komalnya Bang Taliban, apa yang terjadi? Buka komal, masih bahas apa jelek-jelekin juga Bang Jumat dan macam-macam. Bang Taliban juga tahu dengar pada saat itu. Nah sekarang timbul pertanyaan, Bang Adam kira-kira setuju nggak kalau si Logika ini mau bertaubat? Bang, kita baca Loh, dulu, saya Bang. pribadi setuju kalau Bang, kita baca dulu tuh ayat Quran tidak surah, ada ini apa diulangi lagi. Tadi kan saya tanya sama host. Innal Host, ladzina- oke kita sepakat Bang lah Adam, setuju bentar, kalau Bang mau Adam. taubat Kita ini. baca dulu Sabar ayat dulu, itu, kamu Bang. ini seperti di komal kamu. Kasih Itu kesempatan ada ayat dulu. Al-Quran. Kamu tuh sama di komal kamu. Muslim kamu turunin orang kafir kamu naikin. Sabar dulu. Hargai dulu, Gantian. hargai dulu Biar Bang dengar. Adam lagi bicara, hargai dulu Bang Adam bicara ya sebentar Bang Adam. Ini lanjut, komal Bang Adam. bukan rumah Gas. kamu, jangan disamain. Bang Adam gas. Gas. Nah, artinya begini Bang Taliban. Bang Taliban ini di depan saya masih seorang muslim, masih seorang jamaah tabligh. Artinya saya kan ditanya sama Bang Taliban, gimana Bang Adam? Kalau kira-kira setuju enggak si Logika ini minta maaf dan bertaubat? Kan oke setuju nggak masalah kan ya gitu. Tapi Bang Host ada jaminan enggak suatu saat si Logika ini tidak mengibahkan lagi, tidak membicarakan lagi sesama muslim? Apa jawabannya dia? Nggak ada yang bisa jamin kecuali lo. Gimana nih Bang Taliban seperti ini? Sip, benar Silakan. Bang Adam. Jadi saya sudah mengingatkan, sama teman-teman, nggak usah lah kan ketika kita buat kesepakatan sama Bang Adam sampai jam 2 itu kan, sama netizen Indonesia, apologet Indonesia kan, saya nggak mau naikkan. Kalau saya nggak berpihak sama Logika, saya nggak mau naikkan Logika lagi. Sepakat.
ya kan? Saya action tuh di situ, paginya saya nggak buat. Betul nggak Bang Adam? Nah, Betul. logika masuk sini saya blokir langsung. Itu bukti action saya tidak mendukung logika, betul. Nah, ini ada Betul. Ustadz Ribat. Udah jangan putuskan silaturahmi sama Tuhan. Udah sekian bulan. Nah, Bang Ribat dengan Ustadz Karebet ini kan udah jangan putuskan silaturahmi, angkat saja katanya. Kasihan Tuhan logika. Dia mau tobat, dia mau minta maaf sama teman-teman muslim. Kita kasih kesempatan. Begitu ceritanya Bang Adam. Jadi Bang Ribat Begitu, sama Bang Ustadz Adam. Karebet ini siap menghandle siapapun yang mau menghujat daripada Tuhan logika. Seperti itu Bang Adam. Saya mau Oke, kalau gitu ini Bang Ratu, maaf saya potong. Kalau gitu pertanyaan saya alihkan sama Bang Ribat. Nah, Karena ini dari Bang informasi Karebet. Bang Taliban katanya Bang Ustadz Ribat yang menghandle. Kembali pertanyaan dengan yang sama. Bang Ribat sudah Bang Karebet juga nih di memberi bawah nih. masukan. Bang Adam, Bang Karebet nih. Karebet nih. Ini yang paling ini nih. Ya, salah satu aja lah. Kan dua Bang Adam, oknum tapi dengan kasihan juga pemikiran Bang Muslim, sama. Bang Adam. Sama Bang Adam, aja Bang Muslim kasihan mewakili juga. lah. Nah, harus selesaikan Sama dulu aja sama Bang Adam mewakili. ini. Bang Adam salah paham sama Bang saya Adam. soalnya. Saya nggak terima ini. Bang Adam, jangan bilang oknum. Masa saya dibilang oknum? Bagaimana sih? Jangan dibilang Ya sudah, oknum. Masa saya orang memang tidak udah- ya udah kalau bukan oknum, Oknum orang kan aja berarti ya. saya. Ya, Iya, jangan tidak ngomong. kejahatan kan, kalau oknum itu tidak kejahatan, oke. Saya galat orang kan, Ustadz lah, oke lah. Nah, Ustadz Ribat, namanya Ustadz Ribat. ya Ustadz Ribat oke. Saya perbaiki, saya minta maaf. Nah, Beliau kan ada gitu. pondok, beliau punya pondok, Ya, oke. Ya. Siap. Nah, dari informasi dari Bang Taliban, Ustadz Ribat tadi akan membackup dan akan membimbing Tuan logika, mengawal lah bahasanya agar logika ini tetap Insya kembali ke jalan yang lurus bersama barisan Muslim khususnya di Jamaah Tabligh. Apa betul demikian Ustadz Ribat? Insya Allah, betul. Insya Allah. Oh iya, kita pendek-pendek aja ya biar enak, betul. Nah, Iya, dengan pendek-pendek aja. dengan latar belakang yang kemarin yang sudah saya ceritakan tadi, kira-kira nih Bang Ribat ada jaminan enggak kalau si logika ini suatu saat tapi entah lusa buka komal Gitu, dan Pak. masih menghibahkan Siap. saudara Muslim seperti tadi? Ya, saya Ada jawab dulu jaminan ya, enggak, Bang Ribat? Bang. Saya jawab dulu ya. Silakan. Saya jawab dulu ya, sebentar ya, sebentar. Iya, Abang jangan potong silakan. dulu tapi tadi saya Ya, diberikan. silakan. Ada ayat Al-Qur'an, siap. Ada ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiron wa nadhiron. Nah, ini ayat ditujukan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, wahai Nabi, sesungguhnya aku menurunkan engkau ini sebagai saksi, sebagai pemberi peringatan dan memberi kabar gembira. Artinya maknanya ini, sekelas Nabi saja tidak bisa menjamin kepada Allah bahwa umatnya ini akan taat kepada Allah. Sebentar, jangan dipotong dulu. Seorang Nabi saja diperintahkan oleh Allah ini tidak ada jaminan di situ. Apakah wahai Muhammad, engkau diturunkan oleh aku ini sebagai penjamin umat-umatmu untuk taat kepadaku? Tidak ada. Tetapi di situ sebagai basyiron wa nadhiron, pemberi kabar gembira dan peringatan. Cukup sampai situ. Nah, kemudian apalagi saya yang pendosa, pemaksiat, banyak salah, mulutnya juga banyak kotor, doif ilmu, lemah ilmu. Apalagi masa mau menjaminkan sesuatu untuk ketaatan seseorang atau benarnya seseorang kepada Allah, kepada agama? Kan nggak bisa. Bang, abang pertanyaan ini Boyo dipikir dulu. Jaminan macam apa yang harus saya utarakan ke abang ini? Satu. Yang kedua, memangnya saya harus menjamin apa? Abang sebagai kapasitas apa saya harus menjamin ke abang tentang logika? Seperti itu bang. Mohon maaf ya bang ya. Mohon maaf. Silakan bang. Oke, siap. Tas santai aja. Artinya jangan kasih dulu kesembuhan mic ini si orang ini. Begini bang. Kenapa saya tadi mengatakan minta jaminan abang? Betul bang, manusia itu tidak ada jaminan. Tapi ini kan orang ini kan sudah tahu selama hampir 1 tahun ini menjadi polemik di
di ranah publik, Bang. Nggak ada yang bisa menjamin betul, Bang. Tapi ketika nanti dia buka ternyata masih mengibah lagi, kan tambah polemik lagi. Ustadz Rifat kan nggak mau tuh antara sesama muslim saling cakar-cakaran, saling gontok-gontokan walaupun di media sosial kan nggak mau toh. Tetapi sabar gantian. Anda tadi ngomong saja kan itu. Nah, nanti ketika si logika nanti ternyata buka koma lagi, ternyata seperti yang peristiwa waktu itu yang saya katakan jam 2 tadi, apa yang akan dilakukan Bang Ribat? Gitu aja lah, nggak usah jaminan lah. Apa yang dilakukan dengan Ustadz Ribat terhadap logika yang kembali menghibah, kembali lagi menjelajahkan sama Islam. Silakan. Siap, Bang. Ya, oke. Nanti mengenai saya akan bertindak apa nanti ya di belakangan. Nah, tapi saya ingin menjawab dulu dengan pertanyaan Abang tadi. Jangankan saya ini muslim dengan muslim berdebat atau saling menghina atau menggibah. Muslim dengan Kristen pun saya tidak setuju. Catat Abang ini. Jangankan muslim dengan muslim saling menghina, Bang. Muslim dengan Kristen saling menghujat, saling menghina pun saya tidak setuju. Catat itu. Pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia ini melakukan lagi, misalkan ngomong lagi, joget-joget lagi, karaokean lagi, misalkan ya, apa? Saya tanya Bang Logika, tanya dia nih orangnya ada di situ tuh, tanya tuh sama Abang. Saya WA nggak ke antum? WA, Bang, istighfar jangan begitu Bang, jangan begitu, nanti memancing lagi polemik. Saya selalu mengingatkan, saya WA, saya jalur hijau langsung. Jangan begitulah, sudahlah, jangan nanti polemik lagi. Ya, ini hiburan aja, saat hiburan kata dia gitu. Ya jangan begitu nih. Jadi saya benar-benar bukan saya acting untuk mendampingi itu bukan, tapi benar-benar karena saya tahu dia ini sudah sejak lama, sejak dulu pertama di Komal masih lugu-lugunya, saya masih lugu-lugu di TikTok, dia juga sama masih lugu-lugu di TikTok. Ternyata kita sama-sama jamaah. Jadi seperti itu. Cuman bedanya saya sadar duluan. Kalau saya sadar duluan. Wah ini gak bener nih perdebatan ini. Saya mundur daripada saya merusak hati. Balik lagi ke dakwah. Kalau dia terlena di situ, akhirnya kepeleset seperti ini, gitu Bang. Itu Bang. Saya akan apa jawabannya? Saya akan menegur dia. Bang jangan begitu Bang. Udah jangan begitu apa? Gitu. Udah paling itu saya lakukan. Gitu Baik, Bang. Bang Adam, izin saya minta dibesarin dulu ke host. Ini tadi masih sempat terputus. Ya, sempat monggo. Nggak jadi polemik. Satu lagi, Bang ini dulu, Bang Karebet. Ini Bang Karebet ini kan mengundang Logika, oke biarin aja, naikkan Logika. Bang Karebet minta pertanggungjawabannya, Bang Adam nih. Bang Karebet, silakan. Bentar, kamu Muslim, itu ronde kedua. Pertanggungjawaban apa nih? Ya katanya kan kita udah kesepakatan kalau kita ini jangan kasih panggung sama Logika, ya kan? Kemarin kita musyawarah sama Al-Fakir dan Bang Karebet juga, udah naikkan aja nggak apa-apa. Jadi Bang Adam ini menuntut kesepakatan saya ini kok dilanggar gitu loh. Terus masalahnya di mana? Nah silakan Bang Adam, sama Bang Karebet. Bang Adam. Ya siap, gimana? Ini Bang Karebet juga sudah apa? Enggak. Saya kan dengan abang-abang Ustadz ini kan nggak kenal. Yang saya kenal saya kan Bang Taliban. Kita juga kan udah saling follow. Bahkan nomor WA Bang Taliban kan ada ke saya, kan kayak gitu. Nah kita berdua ini kan sudah sepakat tuh waktu itu. Ternyata Abang Taliban masih naikkan yang sampai ketiga kali ini. Ya Abang Taliban dijelaskan aja ke publik. Itu aja Bang. Alasan Abang apa? Itu. Alasannya dua orang ini Karebet sama Ribat. Gimana sih Bang Adam ini saya jelaskan? Bang Karebet siapa sekarang jadi menjelaskannya. Sebentar saya bicara. Jadi menjelaskan itu begini. Menjelaskan itu harus berdasarkan kronologi yang terjadi. Kemarin saya di room sini, ya kan? Tiba-tiba datang tuh yang naik, ngata-ngatain di sini, ya kan? Karena saya memang penghuni room ini, nah dia naik tuh. Yang dibahas apa?
Taliban, kamu ini gimana sih? Oh, kamu itu berlaku tidak adil, memutuskan silaturahmi padahal kamu itu orang apa namanya, jamaah tabligh. Kan akhirnya kita bertanya-tanya, siapa yang diputuskan silaturahminya, seperti apa dan bagaimana kronologi kejadiannya, diceritakanlah seperti itu. Oh, ternyata siapa namanya Tuan Logika dengan Juma. Saya aja nggak tahu siapa itu Juma, siapa itu Tuan Logika. Terus artinya dia minta tuh biar Tuan Logika dihadirkan lagi di sini atau dibuka blokirannya. Akhirnya Om Taliban nanya pendapat kita. Kalau memang seperti itu, masukkan kemari. Bila perlu dua-duanya. Coba kita pengen tahu seperti apa dan bagaimana tentang siapa itu si Tuan Logika dengan itu yang namanya Juma. Kan begitu. Kita sepakati kemarin. Nah, ternyata masuklah nih yang namanya Tuan Logika kemarin. Kita tanya seperti apa permasalahan demi permasalahannya, ya kan? Apa yang akan Anda lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu? Dia sudah cerita, dia kemarin sudah minta maaf juga. Dia juga sudah sekarang lagi menjalani prosesi seperti itu kan? Nah, terus yang menjadikan sebuah permasalahan buat Bang Adam itu apa gitu loh? Oke, saya jawab. Ketika Ya. saya mengiyakan Tuan Logika untuk masuk, untuk dibuka blokirannya dengan satu poin penting, ada permintaan itu untuk tidak memutuskan silaturahmi. Memang betul kita nggak boleh memutuskan silaturahmi. Begitu. Silahkan Bang Adam. Oke, begini sama ya. Anda tadi memaparkan kronologi. Saya juga memaparkan kronologi juga, itu kan. Saya tidak mengatakan saya orang lama. Saya tidak mengatakan saya mengikuti perjalanan Tuan Logika di 24 jam, tidak. Tapi yang jelas peristiwa ini Abang sudah ada 1 tahun lebih peristiwa seperti ini. Dan bulan-bulan sebelum Bang Taliban naikkan yang pertama jam 2 ini, orang ini Bang sudah banyak memusuhi saudara muslim. Sudah banyak diingatkan sama ustadz-ustadz kita yang masuk datang di komalnya. Hentikanlah dan lain sebagainya. Banyak sekali ustadz-ustadz Bang Karebet yang menasehati dia supaya jangan dilakukan seperti sama sesama muslim. Tapi apa hendak dikata? Banyak ustadz juga yang diturunin, Ustadz Tahta juga dia diturunin, banyaklah yang diturunin. Singkat cerita, si Logika ini sudah nggak bisa dinasihatin pada saat itu. Nah, kalau sekarang ini ada niat baik Bang Karebet sama teman-teman, welcome gitu loh. Saya tidak ada masalah kalaupun memang ada keniatan baik dari saudara-saudara kami jamaah tabligh untuk mengawal si Logika ini berbuat nggak masalah gitu loh. Cuman kita kan belajar dari pengalaman juga. Tadi yang kemarin yang saya tanya, yang saya katakan di awal tadi jam 2 waktu itu kan pernah nih Ustadz Karebet tahu apa belum bahwa Logika ini mau taubat pada saat itu gitu loh. Tapi ketika turun dari sini apa yang terjadi Bang Karebet buka komal masih mengibahkan sama muslim juga. Bang Taliban tahu ini loh Bang, saya hanya sedikit kekhawatiran kalau dia nanti sudah diamini semua jamaah tabligh katakanlah yang mewakili di komal ini untuk memberikan ruang waktu pintu maaf sama orang ini. Nah, saya bukannya minta jaminan, tidak. Dia sendiri tadi ngomong nggak ada yang bisa ngasih jaminan kepada seseorang kecuali Allah, kan kayak gitu. Saya nggak minta jaminan lah kalau itu alasannya. Cuma yang jadi ini PR-nya kira-kira nanti kalau Logika kembali lagi seperti yang saya katakan ini apa gitu loh yang akan dilakukan sama Bang Karebet sama teman-teman ketika sudah buka pintu untuk si Logika. Itu aja Bang Karebet. Diajak lagi Bang. Saya nggak tanya Anda. Saya nggak tanya Anda. Saya tanya Bang Karebet. Monggo silakan Bang Karebet. Catat baik-baik. Ini berkebetulan dan bertepatan. Kemarin kalau nggak salah ada yang namanya apologet dari Kristiani. Namanya kalau nggak salah Christian Fresh. Nah kebetulan, jadi saya beberapa minggu yang lalu sempat kedatangan beliau. Gitu. Jadi begitu datang di roomnya teman saya nih,
beliau narasinya biasa aja, nggak ada penghujatan dan lain sebagainya. Tapi typing di bawah banyak nih, seperti apa dan bagaimana. Kalau saya ketika itu tidak mendengar satu pun ada kalimat penghujatan dan lain sebagainya. Tapi saya pun bukan tidak percaya dengan omongan netizen. Artinya saya tampung semuanya. Dan saya akan melakukan sebuah observasi. Ternyata Bang, ternyata saya masuklah ke roomnya. Baru berdebat belum 5 menit. Gitu loh. Ternyata memang di situ penuh dengan penghujatan dan lain sebagainya. Inilah yang namanya bentuk saya nih, seorang karebet. Datang, akhirnya kemarin saya panggil lagi, dia datang di room teman saya. Nah disitulah baru kita mulai buka tuh. Siapa sosok sebetulnya beliau. Kalau saya kan kemarin pun kenapa berani menguatkan tentang siapa ini logika, saya juga kan belum tahu. Artinya saya harus tahu dulu dong. Dan sekarang pun ketika saya dimintai untuk jaminan, saya juga nanti harus ada kesepakatan dengan Tuan Logika. Kalau saya Bang, saya bukan orang yang aliran Islam garis keras. Saya bukan juga yang garis lemah lembut. Artinya ketika hari ini saya diminta jaminan, saya akan membuat kesepakatan dengan Tuan Logika. Artinya apa? Kalau saya bukan dilahirkan untuk jadi pecundang. Saya ini seorang pejuang. Kalau memang nanti saya tanya nih, Tuan Logika mau nggak saya jamin untuk kedepannya tidak berbuat sesuatu. Kalau dia bilang mengatakan iya, tapi besoknya dia tidak, saya penggal Bang. Antarkan saya ke rumahnya. Ini karebet. Bang karebet, itu yang aku mau. Nah, akan tetapi ketika misal saya tanya nih Tuan Logika, berani nggak saya jamin akan ibarat kata ke depannya jauh lebih baik. Waduh, nggak usah. Artinya di situ pun saya sudah punya penilaian. Bahkan saya dari kemarin-kemarin pun saya tidak pernah melakukan sebuah pembelaan terhadap dia dan saya tidak membenarkan apa yang dia perbuat. Satu poin penting. Karena apa? Kita punya otak. Artinya untuk berpikir, kita dituntut untuk cerdas. Kita menerima sesuatu apapun itu penting. Tapi menyimpulkan itu nanti ketika apa? Setelah kita melakukan sebuah nilai observasi. Gitu. Makanya sekarang kalau misalnya Bang Adam minta jaminan dari saya tanya dulu logikanya. Karena kita nggak ada kesepakatan. Saya baru kenal kemarin. Kalau memang Tuan Logika mau saya jamin, kita jamin. Tapi kasih alamat ke saya. Ketika memang ingkar, karena perjanjiannya dengan saya. Nih Bang, saya penggal Bang. Kalau nggak saya penggal nih, ini saksinya banyak nih. Mantap Bang Karebet. Ya, lagian gini Bang. Kita teruskan yang tadi. Ini saya waktunya Bang Karebet. Bentar, karena ini kan jadi pembahasan. Bang izin saya bentar Bang ya. Jadi gini Bang Karebet juga. Siapa sih manusia yang bisa menjamin, bahkan menjamin dirinya sendiri nggak akan mungkin. Kalau ada seseorang yang berani menjamin dirinya, berarti dia sudah mengambil hak Allah Bang. Minimal ada jawaban dari Anda akan ada niat perubahan. Izinkan dulu saya Bang. Ini loh logika ini kayak gini Bang Karebet. Orangnya abu-abu ngeles gitu loh. Kan tinggal bilang aja gini. Bang Karebet, insya Allah saya akan siap memperbaiki diri. Kalau nggak gini saya tanya, kalau nggak gini Bang, bagaimana kalau kita sudah buat terima objektif, kan? Tapi kayak gini lihat. Abang berani nggak? Kayak gini. Contoh gini, saya bilang ada nggak umat Islam yang berani menjamin Bang Juma tidak menghujat lagi? Coba kita buat gitu. Ini nggak usah bicarakan Bang Juma. Ini Anda. Ini perbandingan. Iya, saya tahu. Kenapa kalian menuntut satu hak dari saya? Saya nggak menuntut Anda. Karena Anda di sini mau diadu sama Bang Karebet. Bang Karebet tadi bicara seperti itu. Gitu saya loh. Saya tidak minta untuk dijamin tidak karena saya tahu kalau semua itu dalam jaminan manusia pasti ingkar. Bang Karebet, kalau saya menjamin dan abang menjamin kita manusia Bang. Izin Bang Adam. Host, kita sifatnya manusia itu enggak serius. Akidah tolong host. Ini kembali lagi saya minta pendapat dari Ustadz di sini. Tolong biar disampaikan Bang Ribat dan Bang Al-Fakir dulu. Coba saya mau dengar dari Ustadz Al-Fakir dan Ustadz Ribat. Karena setahu saya nih Ustadz ya, sepemahaman saya sebagai umat Islam, kalau jaminan itu diucapkan oleh manusia pasti ingkar Ustadz. Tapi kalau jaminan itu datang dari Allah baru. Ini lebih keyakinan masalah akidah host. Begitu. Tolong host. Silakan Ustadz. Ya udah simak. Kita persilahkan dulu itu yang itu, yang Bang Muslim sekarang. Apakah Al-Quran? Nanti saya terusin Bang Logika. Siap. Apakah Al-Quran surat Al-Baqarah 2 Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam
apakah beda atau sama? Silahkan, Ustadz, tolong dikaji ini. Silakan dibaca, Bang. Ini ngurusin polemiknya logika pemanya Tuhan ini. Nah, sebentar, Bang. Ini dia gini. Nanti awalnya tadi. Silakan. Ya silakan dulu, coba, silakan, Bang. Oh, malah itu. Jadi gini, Bang Asal. Jadi Bang Muslim ini melihat di roomnya Tuan Logika ini menyalah-nyalahkan Bang Zuma mengenai pemaparan surat Al-Baqarah ayat 62, bahwa kata Bang Zuma, mohon maaf nih kalau salah, benerin, Bang Zuma, Tuhannya orang Islam dengan Yahudi itu sama. Nah, saya kaget kan, waduh, kok Tuhannya orang Yahudi dengan Islam sama? Coba mana ayatnya? Ternyata dibuka sekarang. Nah, sekarang mari kita pelajari baik-baik, insya Allah. Silakan. Mana, Bang? Mute-nya dibuka dong, mute-nya dibuka, mute. Mute-nya. Muslim. Ini saya dubbing, tolong dibaca aja. Saya dubbing. Oh, doubling. Oh, mana? Oh, terjemah dia. Udah, sesungguhnya orang-orang sebab sini kambing, orang-orang yang nggak kelihatan saya. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Saya baca dari kitab saya aja lah nih. Gimana kalau saya buka kitabnya di Tafsir Jalalain? Mau? Atau gimana? Atau dari situ aja? Silakan. Iya, boleh Ustaz. Mantap Ustaz, mantap. Dari tafsir aja, dari Tafsir Jalalain. Ya, saya gedein. Aduh, nggak pakai peci lagi. Sebentar. Oke. Waduh, gelap nih. Mana ini gelap? Nggak kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji dulu, dulur-dulur, kawan-kawan, kita ngaji dulu. Bang Kerebet, mohon maaf. Bang Al-Fakir juga mohon maaf. Benerin kalau salah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini dalam Tafsir Jalalain ya. Nah, Tafsir Jalalain ya nih. Perhatikan dulu. Takutnya salah nih. Tuh. Ya, siap. Oke. Ya, innalladzina amanu. Aduh, gangguan nih. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bil anbiya'i, dengan nabi min qablu, dan daripada sebelumnya. Dengan nabi dan atau daripada sebelumnya. Artinya, di sini orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan daripada sebelumnya Rasulullah SAW. Walladzina hadu. Nah, artinya di sini kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Isa dan kepada semua. Nah, ini orang-orang yang beriman. Walladzina, tapi di sini sebentar. Di sini ada disebutkan dulu saya waktu mengkajinya ini, benerin kalau salah. Orang-orang yang beriman. Nah, di sini bil anbiya'i kepada nabi min qablu, tapi sebelum diutuskannya Nabi Muhammad di sini ya. Di sini sebelum diutus Nabi Muhammad. Yani contoh siapa? Salman Al-Farisi, kalau salah benerin. Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, kemudian ada lagi Warokah bin Naufal ya. Nah, itu contoh-contohnya lah, contoh-contohnya. Tapi di sini tidak disebutkan. Jadi saya bukan mengarang juga, memang itu yang percaya kepada Nabi tapi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Walladzina, dan orang-orang hadu di sini mereka semua adalah al-yahudu, yakni orang Yahudi. Wan nasoro, dan orang Nasrani. Wasoibina, dan golongan soibin. Ta'ifatan minal yahudi au nasoro. Jadi di sini mereka beriman ya, Yahudi dengan Nasrani ini, man amana beriman minhum, di antara dari mereka, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada akhir. Tapi di sini panjang. Nah, di sini poinnya bisyar'iyatihi. Artinya mereka Yahudi dengan Nasrani yang menjalankan bisyar'iyatihi. Nah, di sini kan wa amila solihan, beramal soleh, bisyar'iyatihi. Nah, dengan melakukan syariat gitu. Jadi di sini harus digarisbawahi, tidak ada menyebutkan Tuhan mereka dan Tuhannya orang Islam itu sama. Di mana tempat Tuhannya di sini, di mana saya tidak menemukan, Bang. Tuhan Yahudi, Tuhan Islam itu sama di mana? Di sini nggak ada menyebutkan.
Tuh, nggak ada tuh. Nggak ada, Bang. Mana, silakan. Nah, tolong Bang, sampaikan dulu, klarifikasi dulu, silakan. Jadi Bang, artinya itu Bang orang-orang Muslim, yang Bang. itu orang-orang yang mengikuti nabinya, syariat nabi terdahulu. Orangnya nggak ada, ini dari tadi ngomong saya, astagfirullahaladzim. Mana si Indomie Orangnya tadi? nggak ada, sudah Indomie. Ayo, Bang capek-capek Muslim. ngomong, saya nggak perhatiin orangnya. Bang Muslim naik lagi, Bang Muslim. Bukan Muslim, naikin dulu. Di mana tuh? Tuhan Yahudi dengan Tuhan Nasrani sama ini. Iya, siap. Enggak, itu yang dipermasalahkan apanya sih dari segi masalah itu, polemiknya? Yang dipermasalahkan apanya? Oh, gini Bang, ini kan saya yang baru masalahkan Bang. Iya. Yang dipermasalahkannya si Gini, apa Bang, Tuan Logika ini mempermasalahkan pernyataan Bang Juma. Yang menyatakan Oke, baik, kalau Pak. Bang Juma menyamakan Tuhannya Yahudi dengan umat Islam sama. Nah, Oke. Bang Tuan Logika Dan mengutip surat ayat 62 gitu. Siap. Ustadz, ya. Silakan, Bang. Ya. Ini yang jadi polemiknya logika, ya. Ketika Bang Juma lagi berdakwah dengan para oten penghujat, Bang Juma ada pertanyaan dari oten, terus dia jawab Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam adalah sama. Itu mengutip 62. Di situ sama nggak menurut Ustadz Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam? Walaupun Mana, nggak ada makanya terangin pernyataan dulu, seperti Bang. itu, walaupun nggak letterlock di situ. Kenapa umat Ya, nggak Islam bisa, Bang. mempermasalahkan kalimat Bang Juma itu, Ustad? Iya kan itu kan pendapatnya Gini. pendapat logika. Dia nggak setuju dengan pernyataan Bang Juma begitu loh, Bang Muslim. Iya, Bang Juma itu mengutip surat Al-Baqarah. Apakah salah Bang Juma berdakwah dengan oten dan oten menanyakan hal yang terkait dengan Tuhan? Bang Juma keutarakan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam adalah sama. Salah nggak di situ? Gini bang, izin ya. Kalau kita Maksud bahas saya itu konsep gini, agama, si logika ini tidak berwibawa gitu. Bukan, Maksudnya Bang. gini, Konteksnya Ustaz, jangan itu boleh jangan nggak masalah saya unik sampaikan awal apa apa yang menjadi- saya izin nanggapin dulu bang. Aja dulu, Bang, Bang Muslim. saya Kita izin ayat aja nanggapi tentang itu bang. ayatnya. Ustadz Nggak, Taliban, gini, saya Bang, izin nanggapi maksudnya- tadi tentang Tuhan dulu. Silakan. Ustadz biar nggak salah Ya. paham, boleh nggak saya Ini- kemukakan apa yang menjadi masalah? Ini saya buat lagi kan mau itu aja, Ustadz. Isra Mi'raj nih bentar lagi nih. Jadi pertanyaannya saya, apakah di ayat surat Al-Baqarah 62 itu Tuhannya sama atau tidak? Itu aja sih. Ini bang, gini bang, saya nggak mau bawa-bawa Al-Quran ya. Ya, Sekarang gini, kalau masuk ke dalam konsep agama kan sudah ada aturan dan kitabnya masing-masing, itu konsep agama kan. Tapi kalau konsep ketauhidan Tuhan itu siapa dari awal ya, anggap kita ateis nih. Jelas harusnya kan sama Tuhan itu. Kan seperti itu. Nah, bahasanya aja beda-beda nanti. Ada yang dinamakan Elohim, ada yang dinamakan Allah dalam lugah Arab, ya. Itu dalam ranah ketauhidan. Nah, makanya kalau kita bahas literlak, berarti kan syariat nih. Masuk ke konsep agama masing-masing di situ. Diujilah kitabnya, saya nggak ada ilmu di situ. Mungkin nanti yang ada ilmu tentang apologet tuh ya yang saya nggak ada. Tapi kalau dalam konsep Tuhan, masa iya Tuhan semesta alam ini beda-beda? Kan nggak mungkin. Kan begitu kan? Tapi kalau ada mengutip satu ayat, nah pertanggungjawabkanlah apakah benar ayat itu mentafsir tentang itu atau asbabun nuzulah tentang perkara itu. Nah, tinggal diuji di situ, Bang. Jadi kalau ada permasalahan misalkan ada yang sepaham dan tidak sepaham, itu hal yang biasa memang, ya. Karena di sini juga sering Tuhan itu siapa? Iya, kenapa ada yang Bang Muslim ini sampai saya suka tanya ya. Nih saya tanya nih. Logika. Silakan jawab, saya tanya. Gitu loh. Siapa nama Tuhan itu di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam? Silakan jawab. Jangan pakai logo Arab. Logo Arab kan udah kesini nih. Ada Aram kuno, Aramik dan lain sebagainya kan. Boleh saya dulu Ustadz, boleh saya tanggapi Ustadz. Ya, jadi pandangan Izin, saya gini, kalau konsep agama itu silakan dikaji menurut tafsirnya kitabnya masing-masing itu, apa yang dikutip di situ. Gitu. Tapi kalau konsep ketauhidan itu ya Tuhan itu ya satu, kalau ada banyak rame nanti dunia ini. Betul Ustaz. Nah, masalahnya Ustaz, Enggak, Bang Muslim izin Bang Muslim supaya tidak salah paham. Karena gini Bang, Bang Coba Muslim maksudnya kan Bang logika apa pada saat itu Bang? Iya, harus tahu dulu maksud saya biar paham. Ya, bagian mananya yang saya sangkal, begitu loh. Ya Boleh coba ya, Ustaz, menurut ya? Bang logika pada saat itu apa dia? Apa perkaranya apa di saat jadi itu gini, kutipan Bang. itu Bang? Saya mendengar Bang Juma kan bicara gini, ya.
Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan yang disembah oleh orang Yahudi adalah Tuhannya sama. Akidah orang umat Islam dengan akidahnya orang Yahudi adalah akidahnya sama. Cuman beda syariat. Ini. Nah, di sini yang menjadi adalah perbedaan antara saya dengan Bang Juma. Yang pertama, Tuhan. Betul kata Ustadz, kalau kita umum dia itu ya Tuhan itu cuma satu, itu wajib gitu. Tetapi kita tidak memungkiri Ustadz, ada orang yang menuhankan batu, ada orang yang menuhankan pohon, ada orang menuhankan Tuhan Yesus, ada orang menuhankan yang lain, kan seperti ini. Jadi ini sebenarnya manusia-manusia ini kan menciptakan Tuhan-Tuhan bagi mereka. Nah, pertanyaannya di sini Ustadz adalah, saya tidak mau Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan Tuhan yang mereka ciptakan orang Yahudi. Ya kalau Tuhannya memang satu, nggak mungkin banyak dong, kan itu udah sepakat di situ. Namun hanya saja manusia ini kan menciptakan Tuhan-Tuhan bagi mereka, seperti orang-orang kafir Quraisy membuat patung berhala-berhala buat Tuhan mereka. Ya tetap bagi mereka itu Tuhan, bagi kita itu hanya ada Tuhan satu, Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Ustadz yang menjadi salah satu adalah saya tidak menerima Tuhan itu disamakan. Karena orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agama ya. Iya. Nah yang kedua masuk ke akidah Ustadz, akidahnya sama. Nah sekarang coba kita tanya, konsep syahadat di dalam Islam itu Ustadz adalah akidah Ustadz. Ya, dasar iman itu adalah syahadat. Contohnya mengucap 2 kali syahadat, yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Pertanyaannya, ini akidah loh. Orang yang tidak sepakat dengan syahadat berarti bukan Islam. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi juga memiliki akidah yang sama? Percaya hanya ada satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Nabi dan menerima Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan Rasul Allah. Ini Dan logika syariat dan logika. Tunggu dulu bentar Bang. Kata Bang Juma Bang, itu bentar, lagi Bang. mendakwahin kamu atau bukan? Itu logika Bentar kamu Bang, yang ini alasan saya tidak menerima supaya Kenapa Ustaz kamu Fakir yang dan jadi Ustaz Ibadah panas? teman-teman itu memahami. Bukan panas, tidak. Ini bentuk kritik saya. Bang Juma itu lagi berdakwah ke non Muslim. Dan yang Orang terakhir kafir. Bang Al Fakir ya, dengarkan dulu Kenapa Bang, ini kamu terakhir yang Bang. Nah, menyalahkan? terakhir. Bang Ya, coba Fakir silakan, tadi apa bertanya, siapakah Tuhan-Tuhannya orang nabi-nabi terdahulu? Kalau setahu saya Allah SWT pernah berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 14, yang dimana kalau konsepnya yang saya pernah pelajari, kalau salah tolong dikritik langsung Ustaz ya. Dimana di situ adalah ayat tentang bagaimana tentang Nabi Musa memanggil Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa di dalam ayat tersebut, yaitu apa? Innani anallah, sungguh aku adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan proper name-nya itu kepada Nabi Musa melalui ayat Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah, sungguh aku adalah Allah. Allah memperkenalkan aku, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Intinya tidak ada sesembahan yang lain. Maka di situ ada perintah, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Begini begitu Ustaz. Bang Juma berbicara Nah, bukan itulah alasan kepada saya Ustaz. Ya, silakan orang ditanggapi yang Ustaz. harus ditekankan. Kenapa si logika ini seakan-akan Bang Juma berbicara ke si logika. Itu yang harus kalian tangkap. Bang Juma bicara ada ayatnya 62. Ya, jadi saya dapat Itu dong, poinnya kalau nih. logika Ya, saya dapat katanya poinnya nih, logika. Bang Muslim. Oke Ustaz, ini ada orang Yahudi Ya, mau coba masuk. di Saya mute turun ya, kawan-kawan ya. Saya nyimak di bawah. Saya tahu Bang Billy, jangan. Saya pengen kasih pandangan dulu. Ini Bang Billy saya Oke, paham. siap. Jadi maksud saya Nggak ada gini masalah, Bang. nggak ada masalah. Ini yang sedang diperdebatkan adalah konsep agama sebenarnya. Nah, tanyakan kepada Bang Zuma, apakah yang disampaikan oleh Bang Zuma itu masuk ke dalam literal dalam konteks agama, contoh Quran, hadis, atau dia pada saat itu sedang menarasikan secara umum bahwa Tuhan itu memang harusnya satu. Harusnya seperti itu kan. Nah, ketika dia misalkan katakan, oh kata Bang Zuma dia masuk dalam konteks ayat Al-Quran, nah pasti kan harus dijelaskan tuh apa maksud ayatnya. Kalau menurut saya, ketika kita masuk dalam konsep agama, disinilah terjadi perbedaan-perbedaan itu, kan begitu. Karena ada perbedaan yang sangat mencolok di situ, baik dari nama Tuhan, dari nama ini. Ya, ini termasuk tadi Ustadz Ribat menyampaikan itu betul dalam konsep agama Islam. Itu ada di tafsir Jalalainnya seperti itulah para mufasir mentafsirkan ayat itu. Tapi kalau kita bahas secara ketauhidan, kan berarti Tuhan ini memang semuanya harusnya sama dong, satu itulah zat wajibul wujud ya kan, yang mempunyai sifat wujud dan lain sebagainya. Nah ini aja diklarifikasi tuh Bang, menurut saya Bang. Bang, nah, apa selaku umat maksudnya Islam di situ? gini Bang,
saya gini kasih pemahaman. Kalau kita umat Islam bermartabat, selaku umat Islam, ketika ada saudara kita yang berdakwah kepada non Muslim, apakah layakkah kita istilahnya menghakimi dia? Seharusnya mensupport, Hakimi bang, jadilah Islam yang anti kritik abangku, jangan jadi anti kritik. Tapi Kritik kamu itu bukan sifatnya mengkritik, bukan membangun. mengkritik, kamu itu mempolemikan berkali-kali, berhari-hari. Layakkah martabat Islam seperti itu? Kita nanya kamu logika. Layak nggak martabat Islam seperti itu? Bukannya bertabayun, apa yang disampaikan Boleh oleh Ustaz masuk. Akhir. Oke, silakan. Boleh Saya rasa masuk. clear ya. Ini ada Bang Billy dari Yahudi. Silakan Bang Billy. Saya izin turun. Yes. Kita tidak mau Ya, silakan berpolemik Bang dengan Billy. Islam. Assalamualaikum Ya, jadi warahmatullahi wabarakatuh. begini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita mengutip tentang bahasa kalimat yang tadi disampaikan. Artinya merujuk terhadap Al-Quran yang disodorkan itu di surat apa tadi? Di surat Surat apa tadi, Bang? Al-Baqarah ayat ke-62. Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62. Al-Baqarah Al-Baqarah. ayat 62. Oke, ayat Al-Baqarah 62. Seruan yang pertama di situ itu adalah sebuah panggilan untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Yang beriman dari mana? Di situ golongannya disebutkan. Golongan Yahudi, golongan Nasrani. Yang dipanggil bukan golongannya, tapi orangnya yang beriman. Jadi jangan kepedean. Nah, itu Gitu. dia poinnya. Ini yang pada ribut nih, saya pastikan keimanannya perlu dipertanyakan. Karena apa? Orang beriman tidak mungkin seperti itu. Mau dari golongan apapun. Kalau dia paham tentang keimanan dalam dirinya, dia tidak akan mungkin. Karena orang beriman, jadi jangan kepedean nih yang pada ribut. Tambahin Itu Bang. imannya Tambahin. perlu dipertanyakan. Berimannya kepada siapa dulu? Ya, Bang Kerebet, Kalau iman tambahin, udah tambahin, jelas jangan di situ. dipenggal, jangan dipotong Kalau ayat. bicara iman, Beriman kepada iya. Allah, kepada Kalau hari bicara akhir, kan tentang gitu. keimanan, ya kalau bicara tentang keimanan, iman misal di situ kepada Allah. Oke, satu, semuanya juga seperti itu. Cuman kan masalah peragamaan, agama ini menyebutkan dengan Tuhannya dengan nama yang berbeda-beda. Ini yang perlu dipahami, makanya kalau ngomongin debat bab agama, silakan debatin aja tuh agama kalian masing-masing. Toh kalian kan sedang berdagang agama. Jadi makanya kalau misal kalian debat terus nggak selesai-selesai, ya udah nggak masalah. Sales agama kok buat saya nih orang-orang yang berpikir cerdas, saya tidak menanggapi itu, tidak merespon sedikit pun. Ya, tambahan sedikit ya Bang Karebat. Orang Kalau kita udah masuk ke jelas dalam kok, itu cuman kepedean. ya, masuk ke dalam tauhid misalkan ya, ketuhanan. Di awal kan kita ateis nih. Ada orang yang beriman kepada Allah itu kan muslim. Ya, dia berserah diri tuh kepada Allah, kepada Rasul. Lawannya adalah mujrim yang tidak mau mengakui adanya Tuhan tadi. Nah, turunlah dari risalah-risalah Nabi itu perintah. Baru akhirnya dapat gelar mutakin tuh orang-orang itu. Ya kan seperti itu. Nah, makanya di sini apa yang mau dibahas ini? Konsepnya kategori masuk ke dalam konsep agama ya sudah pasti berbeda. Cara kita sholat, bahkan kita tasabuh pun nggak boleh ngikutin agama lain karena berbeda tadi. Kan begitu. Tapi kalau bertanya tentang Allah zat wajibul wujud, dia kan wal awal wal akhir. Berarti yang tidak ada pendahuluan, tidak ada akhir. Berarti selalu ada di zaman apapun. Itulah Tuhan kita. Makanya turunlah nabi-nabi itu untuk mengajarkan tauhid. Sudah otomatis harusnya Tuhannya itu ya sama. Nah, terjadi perbedaan-perbedaan ini masuk ke dalam konsep agama. Ya. Nah, itu yang ditanya tuh maksudnya Ustaz Ribat. Itu apa yang dibahas itu? Dia tidak Sebetulnya begini, yang dibahas. kalau mereka yang paham, dibahas tar dulu. Kalau mereka paham tentang agamanya masing-masing dan mereka memperdalam tentang ajarannya masing-masing, serta garis bawah ini, serta mengamalkan apa yang ada di kitab sucinya masing-masing, nggak ada tuh namanya keributan. Yang ribut itu botol-botol yang cuma bisa baca ayat tapi kagak ngerti. Izin saudara-saudara, aku dari tadi dengar aja nih, nggak pernah dengar Sedikit Mbak Pejuang, saya sedikit klarifikasi sedikit, maaf sedikit aja.
Jadi gini Bang Afakir, saya paham menurut Bang Afakir tadi dari sudut mana dia melihatnya kan gitu maksudnya kan. Nah, tetapi dia di sini dipertegas dengan membawakan satu surat Bang Afakir, satu surat Al-Baqarah ayat 62. Berarti kan tentunya kita harus merujuk ini secara syariatnya. Kalau Bang Kerebet tadi bilang benar juga, secara hakikat memang seperti itu. Jangan pada ribut-ribut. Perdalam aja agamanya masing-masing benar. Tapi di sini kita melihat rujukannya kalau pada ayat, kalau dia mengutip ayat berarti dari sudut pandang keilmuan kan gitu, bahwa dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 62 itu Tuhan Yahudi dan Tuhan Nasrani dan Tuhan Islam itu sama gitu. Nah, sedangkan di situ dilihat benar tadi Bang Kerebet bilang, di sini adalah kepada orang innalladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Nah, dan selanjutnya ini kepada Yahudi, Nasrani. Tapi selanjutnya orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kemudian dengan mengikuti syariat, artinya dia meyakini sebelum turun Rasulullah juga meyakini para nabi, beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad juga iya begitu. Contohnya tadi Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu, seharusnya jangan dipukul rata seluruh Yahudi dan Nasrani itu Tuhannya sama dengan merujuk kepada surat itu. Saya keberatan juga kalau begitu Bang. Karena kontradiksi dengan keilmuan dalam kita beragama begitu ya. Izin ya, Bang, betul. boleh aku nanya. Bentar Bang, sedikit dulu Bang Pejuang. Saya clearin sedikit ya. Karena dari tadi sedikit di ayat cuma ini nggak kebagian nih. Ya, ini aku ngutip surat ini dulu, beresin sedikit nih. Jadi di dalam ayat ini itu Allah menceritakan agar kita mengikuti Nabi Muhammad ya dengan segala syariatnya. Berarti kan. Kemudian ada di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu ada yang namanya Nabi Musa dengan sukunya itu kaum Yahudi tadi. Nabi Isa yang dulu loh tapi loh. Ya, Nabi Isa pada saat dulu juga itu ada kaum-kaum Hawariyun tadi. Nah, jika kalian mengikuti tuh nabi-nabi dengan keesaan Tuhan, kemudian ramalan-ramalan bintang falak dan lain sebagainya yang kalian nafikan, menisbatkan Allah ke dalam hati, maka pasti dapat pahala. Menurut saya yang dikabarkan di dalam surat Al-Baqarah ini adalah sebagian menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu yang memang harus diikuti gitu loh. Dulu tapi ketika datanglah Nabi Muhammad SAW, maka kalau saya dalam keimanan dan dalam akidah, maka kita harus kafah dalam mengikuti baginda Nabi SAW berikut syariat-syariatnya. Apakah di dalam surat itu memang diceritakan kaum terdahulu gitu Ustaz Ribat? Dikutip oleh Allah di situ. Boleh dibaca aja boleh dari Silakan pejuang dulu, silakan pejuang. Apa mau sampaikan? Jadi yang saya simak sebenarnya kan, pernah saya dengar dulu di dalam suatu bayan, setiap amal itu ada waktunya, setiap waktu itu ada amalnya. Saya rasa kesalahan kita di situ aja. Contoh kan, ada kalanya kita ini memang harus keras, ada kalanya kita harus lembek. Kemudian tentang tuan logika, permasalahan tuan logika ini sebenarnya naik udah jelas. Sebenarnya nggak perlu diperpanjang lagi, nggak perlu kita bahas lagi. Apapun permasalahan, contohnya sekarang gini, tuan logika menyaksikan Bang Zuma menyampaikan suatu ayat yang salah, nggak boleh dia balas dengan di saat itu juga. Itu ya saudara kita lagi berjuang dengan caranya juga berdakwah. Kalau memang salah menurut kita, datangin dia atau telepon dia. Ini begini. Jangan dibahas depan umum. Yang jatuh itu marwah Islam, yang jatuh di mata orang-orang lain. Itu yang perlu kita jaga. Maka harus kita pahami. Itu udah bang. Kita punya kok nomor WA semua bang. Dari dulu kita punya. Jangan bang. Tapi jangan masalahnya, gini, bang Logika. Nggak izin bentar, biar nggak salah paham. Tapi masalahnya coba deh. Kalau abang nggak percaya, silakan teman-teman di sini coba nanti. Maksud saya menurut saya clearin dulu ini surat Al-Baqarah ini Bang Pejuang. Nanti masalah sentimen itu kita bahas itu selanjutnya. Akan clear. Maksud saya begini, saya akan turun setelah ini, saya akan turun. Nggak ada korelasi dengan surat Al-Baqarah ini. Ini yang dibahas ilmu nih, ilmu dulu lah. Iya, ini masalah keilmuan ini Bang. Coba ilmu dulu lah. Ini ini dulu ini nanti yang lain menanggapinya pendek ini. Nah, tadi kenapa saya tanyakan apakah ini Allah sedang menceritakan umat terdahulu? Karena di ayat sebelumnya itu umatnya Nabi Musa pun minta makanan kepada Nabi Musa. Jadi Allah sedang menceritakan Nabi Musa di masa dulu ya, ingat ya.
Di masa dulu di dalam Al-Quran, umat-umat itu begitu kepada nabinya. Nah, maka di ayat selanjutnya, jika kalian ini memang beriman kepada Allah, maksud di sini bukan yang sekarang loh. Dulu ini, zaman Nabi Muhammad turun diceritakan umat terdahulu. Itu yang saya tangkap ya. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang tauhid, ya Allahnya itu cuma satu, itulah Maha Esa. Nggak ada dua, ya kan begitu. Nah, tetapi kalau misalkan sekarang syariatnya, misal seandainya Bang Juma itu mengatakan syariat kita dengan Yahudi itu sama, sekarang dari mulai cara peribadatan, mulai dari cara ilmu tauhidnya, nah itu ya keliru, sudah pasti keliru karena ada konsep agama yang berbeda di sini, sahabat. Ya, jadi kita ambil dulu nih titik tengahnya. Ini cerita apa ini? Yahuda wa Nasrani yang mana ini? Coba. Begitu Pak, nanti baru keadaan sentimen tadi ya Bang itu saya dengar tadi sekilas. Ketika Bang Ribat diminta pertanggungjawaban ya nggak bisa, manusia biasa ini Bang Ribat, Ustadz Ribat. Tapi kalau seandainya ada di roomnya Taliban, Tuan Logika ini menghujat, kita turunin Pak. Jelas itu mah, jelas. Iya, jadi kita mengawal di room ini gitu loh maksudnya. Bertanggung jawabnya Ustadz Ribat ini mengawal di room ini. Lah kalau di luarnya dia mabok-mabokan, masa kita tanggung jawab? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu orang tuh masing-masing Pak, walaupun sebiji zarah tuh oleh ngitung. Terus kita ini nggak ada kekuatan untuk hidayah. Nah, tetapi kalau di room Bang Taliban ada Ustadz Ribat naik, ada Bang Karebet naik, ada Bang Pejuang naik, Ustadz Bang Logika ini menghujat, turunkan, nggak ada toleransi. Silakan. Ya, dikit-dikit Bang Fakir ya untuk menanggapi dikomalnya Bang Taliban. Saya pribadi yakin 99% kalau logika dikomalnya ini, saya yakin nggak menghujat karena ada abang-abang, ada senior-senior abang. Nggak mungkin, saya bisa memastikan nggak mungkin dia akan menghujat, nggak mungkin di sini gitu loh. Karena ada abang-abang yang di sini yang notabene memang jamaah tabligh yang kita ketahui akhlak karimahnya gitu loh. Tapi ketika nanti dia komal sendiri di sana, yang sudah peristiwa itu sudah pernah dialami waktu itu, ini loh Bang, yang sempat tadi terpotong dengan Mas Karebet, itu tadi karena sudah dialami waktu itu. Di sini ngomong taubat, ternyata di sana buka koma lagi masih mengibadah sama Muslim. Apa itu betul-betul taubat? Kalau di sini saya yakin Bang, nggak mungkin dia akan menghujat. Itu Bang Fakir, lanjut. Ya, oke Bang Adam. Jadi yang dipermasalahkan Bang Adam ini yang naik di room ini atau nanti pada saat dia di luar ini maksudnya dilarangnya? Kalau di room sini, ya, kami juga tahu. Ya, gini Bang Fakir. Kalau di room sini saya yakin si Logika nggak mungkin mau mengibah, nggak mungkin mau menghujat, nggak mungkin lah katakan mau menyerang-nyerang, nggak mungkin. Karena kan ya tahu semua yang di sini kan ustadz-ustadz yang notabene yang sudah saya katakan tadi. Nah ketika dia nggak ada di room sini buka komal sendiri, dan komal itu sudah terbukti pada saat itu dia sudah ngomong taubat, ternyata masih buka komal, masih mengibahkan api, mengibahkan Bang Juma, mengibahkan sama saudara Muslim. Bang Taliban tahu juga pada saat itu, makanya Bang Taliban pada itu mengeluarkan stigma, sudah kalau gitu saya tidak akan menaikkan si Logika lagi. Nah ini Bang, saya tidak mempermasalahkan di komalnya Bang Taliban ini apakah si Logika nanti menghujat. Saya malah yakin nggak bakal dia menghujat di sini. Nah ketika nanti di komal sana loh Bang, dia buka komal sendiri, itu Bang Fakir. Silakan. Iya, kemarin kan kita musyawarahnya gini. Saya itu yang memaksa Bang Taliban karena berdasarkan kita kan dakwah ya. Artinya saya nggak ngelihat permasalahan, tetapi kan yang dimasalahin kata Bang Taliban dia nggak mau naikin. Maka saya tanya apa permasalahan antum? Ya, apakah ente membatasi dakwah? Oh enggak, dia enggak. Kalau memang dia menghujat di sini kita turunkan rame-rame. Ya, kita counter di sini loh Bang. Ya. Jangan dibatasi siapapun yang mau naik. Orang kita mau dakwah kok. Penyembah setan aja kita naikin, saya bilang. Masa cuma Tuhan Logika kita resah. Kecuali dia pada saat dia menghujat kita turunin. Nah, jadi konsepnya itu Bang. Waalaikumsalam. Jadi ketika dia naik di sini, Bang Fakir, kalau di luar gimana? Jadi permasalahan di luar Pak, itu ya kami juga berlepas diri Pak. Kalau memang kira-kira masuk delik hukum, aduin aja ke hukum. Ya. Kalau memang meresahkan, tapi Waalaikumsalam. Tapi gini Pak tujuannya,
tujuan kita ini kan mudah-mudahan Bang Logika ini memang mau bertobat. Beliau kan dari lisannya sudah kita Husnuzon dengar. aja, Bang. Kemarin juga ada Husnuzon. Ustadz yang dari Berbaik sangka. Iya, yang berbaik dari sangka. Ustadz dari mana? Dari Manado juga tadinya juga marah-marah, akhirnya dia juga mendengar ucapan Bang Logika. Nah, ini kan ada poin plus nih di room ini ya. Ada poin plus ya. Makanya kita husnuzon akhirnya. Oh, di sini dia nggak ngehujat, dia bicara iman yakin ya sudah gitu loh. Apa yang jadi permasalahan untuk di sini ya, Bang Adam ya. Nah, ketika nanti di room lain, ya silakan nanti gimana lah. Kawan-kawan kan kita juga nggak bisa apa anak saya aja nggak saya 24 jam saya pegangin Pak, apalagi Bang Logika kayak nggak tahu di mana nih posisinya. Boleh Gitu, kawan-kawan. aku minta waktu sedikit, host? Iya, silakan Bang. Iya, izin. Mohon maaf ini saya mungkin di luar garis ini, cuman saya menyimak dari tadi. Ini saya berkesimpulan bahwa polemik yang ada ini sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, poin pertama adalah Tuan Logika menginjak-injak yang namanya kitab dari agama sahabat pertama. Terus yang kedua, Tuan Logika menghina daripada almarhum daripada istri Bang Zuma. Yang ketiga, Tuan Logika menjatuhkan martabat atau pukul dakwah daripada Tuan Zuma pada saat berdakwah. Yang keempat, Bang Tuan Logika menjatuhkan yang namanya umat muslim. Nah, begitu ya. Begitu empat ini ya. Jadi kita bisa pisahkan ini kasus-kasus. Yang pertama, kalau Bang Zuma itu tidak ada maaf kepada Tuan Logika, itu berdasarkan kepribadinya, berdasarkan apa yang Bang Logika narasikan jatuhkan daripada almarhum daripada istri Tuan Zuma. Itu pribadi, harus dipisahkan. Yang kedua, pada saat Tuan Zuma dalam hal ini berdakwah, itu dijatuhkan serta-merta dengan pandangan ataupun narasi dari pemahaman Tuan Logika. Itu berbicara martabat, harga diri gitu. Dan yang ketiga itu berbicara tentang menjatuhkan daripada umat muslim ataupun apa ya kalimatnya. Mungkin ini bisa dipisahkan. Itu. Jadi silakan diselesaikan, harus dipisahkan mana masalah pribadi, mana masalah agama. Mungkin bisa begitu. Tetapi satu pesan saya buat Bang Tuan Logika. Kata Tuan Logika, apa salah Tuan Logika dalam hal ini berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang namanya menjatuhkan dalam dakwah, khususnya pada umat Islam. Kalau Tuan Logika bilang tidak bisa menjamin, pertanyaannya satu begini, Bang Tuan Logika berani tidak menjamin Tuan Logika tidak akan melakukan yang namanya zina? Kalau begitu berarti Tuan Logika tidak bisa dipegang, berarti Tuan Logika tidak ada jaminan menghadap pun berpegang kepada kalimat Allah ataupun kalimat tauhid itu. Karena satu saat Bang Logika akan bisa jadi murtad nantinya kalau begitu. Gitu. Sekarang kesepakatannya di Tuan Logika ini. Enggak, gini aja. Saya tidak berasumsi begini. Saya posisinya begini. Saya hanya katakan ke Bang Logika, ya atau tidak. Artinya jaminan Bukan, itu betul Bang, hanya jangan kepada Allah. dibatasi, Bang. Saya tidak Abangku membatasi. jangan Saya cuma begini, Bang. Begini, Bang. Saya cuma Izin begini. bentar Mohon maaf. gini. Coba supaya terjadi kondusif, Bang. Coba saya bertanya gini, Bang. Ini kan masalah saya, yang ini kan selalu bermasalah karena adalah tentang masalah saya dengan Bang Zuma. Masalah saya dengan orang Kristen menginjak Bible begitu. Nah, sehingga banyak mereka mengatakan berani jamin atau tidak. Sekali lagi, Bang, tidak ada satu manusia pun termasuk Nabi Muhammad yang mampu memberikan jaminan, Bang. Apa contohnya seperti hidayah dan lain-lain. Apalagi kita umat manusia, saya siapa sih saya ini? Iya, Bang. Karena saya ini, paham. tunggu, dengarkan dulu, Bang, dengarkan dulu, bentar, biar saya jelaskan siapa saya. Saya nggak munafik, Bang. Enggak, bukan itu maksud saya. Gini, Bang. Abang kan bilang begitu, saya Sedikit, paham. Bang. Saya Maksudnya paham, dengarkan dulu saya bicara, biar dengar enak dulu gitu. saya, Dengarkan biar bicara saya dulu. biar pahami dulu, Bang. salah paham, Pahami Anda dulu. salah paham. Pahami dulu kalimat saya. Gini. Coba. Ya. Coba begini. Contoh begini, Bang Logika. Abang berani tidak menjamin diri abang tidak akan makan babi begitu? Tidak berani, Bang, tidak berani. Oh, nggak berani. Berarti abang menjamin tidak diri abang bahwa suatu saat abang tidak akan murtad daripada agama Allah. Tidak berani juga. Tidak berani, berarti sudah dapat konsepnya. Berarti Bang Logika dalam hal ini tidak berani menjanjikan bahwa abang itu tidak akan melakukan hal-hal itu lagi.
Itu aja sudah. Betul, Selesai, ya. betul bang. Nah, itu. Karena manusia tempatnya hilaf dan dosa. Ya, Itu maksud kalau saya, begitu, Kak. Saya kalau nggak berani, begitu Bang. kalau begitu abang jangan merasa berkecil hati, jangan merasa terzolimi apabila daripada netizen, pendukung-pendukung dari ada Alpoget ataupun dari Bang Zuma dalam hal ini menjasis abang orang seperti gini. Jangan cari pembenaran karena abang juga tidak mau berpegangan dengan apa yang ada. Simpel kan? Itu aja. Betul, saya enggak, ya betul bang, ini saya terima. Dan saya tidak pernah cari pembenaran teman-teman ya. Saya hanya mana yang hak saya katakan hak, mana yang batil saya katakan batil. Siapapun orang bertanya terhadap saya tentang masa lalu saya, kalau itu memang salah saya akan tetap katakan saya tidak akan berdebat dengan itu. Tapi mana yang benar saya akan tetap katakan benar gitu bang, betul. Karena saya manusia. Siapa di saya gitu. Kritik ketika Anda mengatakan yang hak, yang batil-batil yang dikatakan. Anda nggak sadar, Anda kongko-kongko sama penghujat-penghujat Islam, pembenci-pembenci Islam. Anda menaikkan Lina Wijaya, Anda jadikan moderator. Apakah itu yang Anda katakan yang hak-hak, yang batil-batil? Anda jangan munafik di sini. Yang menyaksikan 639 orang. Jangan munafik. Jangan digiring. Kita kasih kesempatan dulu untuk menjawab daripada Bang Adam. Pak Pendeta silakan. Pak Pendeta jawab dulu. Iya. Oh, ini lagi dendam kesumat ceritanya. Iya, silakan menjawab Bang Adam. Ngehakimi orang. Sampai kapan ngehakimi orang? Sampai kapan menyudutkan orang itu? Iya, berarti ini belum merdeka. Oh iya. Kasihan loh. Saya bukan kasihan sama logika, sama orang-orang yang suka menghakimi orang lain itu. Saya bukan kasihan sama logika. Bagi saya logika nggak perlu saya kasihani. Itu menurut saya, Bos. Jadi saya rasa saya nggak perlu lah. Ini saya gini. Jadi artinya Pak Pendeta, Bang Adam ini menghakimi gitu, sudah menghakimi. Lo kan jelas dari kemarin lo saya ngikuti. Dari kemarin saya ngikuti. Ini Bang Adam, saya kasih tahu dulu ke Bang Adam. Ini Pak panggilan ini Nasrani ya? Pak Pendeta, atau orang Pak Kristen ya? Pendeta dia, pendeta. Pak Pendeta orang Kristen. Bang, ini kan kajiannya kan lagi sesama Muslim. Kenapa ini dinaikkan? Nanti kalau mau dinaikkan nanti aja. Kalau saya sudah selesai debat, ini nanti malah runyam ini. Gitu Bang Taliban. Iya. Kayak kemarin itu di Komalnya Bang Aditya Tarian. Kata untuk Ustadz sementara nggak Fakir, bisa dinaikin tuh. walaupun dia itu penyembah setan, penyembah setan Ustadz Fakir, penyembah setan. Apalagi ini kan masih menyembah Nabi Isa, apa Pendeta ini kan. Nah, jadi kita kasih kesempatan yang sembah satanik apa Belzebub apa itu yang nyembah setan pun kita naikkan. Jadi kita jangan memandang secara Muslim dulu, secara agama lain pun Pak Pendeta langsung pun menilainya Bang Adam ini terlalu menghakimi gitu loh. Betul. Menghakimi Tuan logika gitu loh. Ya saya bisa bicara seperti ini dengan kronologi yang sudah kita sama-sama kita lakukan gitu loh. Apa yang dikatakan logika hari ini A, besok B. Dikatakan nanti malam A, besok C. Ini sudah banyak Bang, bukan saya sendiri yang menilai logika ini orang kayak gini. Ini udah banyak orang, ratusan kan ribuan gitu loh Bang. Biar Pak Pendeta dulu. Saya mau turun sebentar. Pak Pendeta dulu. Biar Pak Pendeta silakan jawab Pak Pendeta. Saya mau turun sebentar gini, saya mau turun. Saya mau turun dulu sebentar. Bang Adam, mengenai Bang Logika ini kumpul dengan Oten-Oten, itu artinya Oten yang tidak mau dengan perdebatan lintas agama. Jadi satu frekuensi dengan Tuan Logika. Karena Tuan Logika adalah orang Islam yang nggak mau perdebatan lintas agama menghujat, berarti berkumpul dengan orang Kristen yang tidak mau ada perdebatan lintas agama menghujat. Walaupun mereka menghujat di luar roomnya Tuan Logika gitu. Itu maksudnya ya. Oke, saya turun dulu dah. Ya insya Allah. Mau sholat zuhur dulu insya Allah. Ini yang namanya Billy Yahudi siapa? Yang namanya Billy Yahudi coba. Yang namanya Billy Yahudi suruh naik katanya, suruh naik. Yang mana Billy Yahudi? Bang Os, minta waktu 1 menit. Ini juga sudah mau waktunya duhur, saya persiapan. Saya begini ya teman-teman, tolong jangan dipotong.
ini edukasi kita semua. Saya juga jamaah tabligh. Wallahi saya jamaah tabligh. Cuma kan jamaah tabligh itu kan ada yang aktif, ada yang belum aktif, kan kayak gitu. Saya bukan pengakuan, saya tahu di kebun jeruk dan sebagainya, kalau usah kita ceritakan lah. Yang penting saya juga jamaah tabligh, artinya saya juga mencintai jamaah tabligh. Siapapun orangnya jamaah tabligh. Diam dulu kamu logika. Biasaan kamu itu kayak karena kita kamu bisa nih, kalau ada bersatu orang dalam ngomong kamu jamaah, ngomong. Bang. Daripada kita cerita Biasanya kayak khilafiyah. gini ini yang nggak suka ini. Jangan disamakan di komal kamu. Diam dulu, Gini, Bang. Bang, Jamaah tabligh itu dilarang dengarkan dulu saya begitu ngomong. Kamu kemarin tuh sudah saya maki-maki di komalnya Bang Kalian, kamu nggak kapok, dasar kamu nggak punya muka kamu itu. Sampai jam 12 lebih kamu Emang kabur kalau kemarin kita itu. ini nggak ada mukanya, disuruh diam. Ustaz Fakir. Memang nggak ada muka ini terus Al-Fakir terang. betul Memang kan, buka Ustaz? tembok ini. Terus Kita terang di aja. dalam Kemarin jam membahas 3 khilafiyah. yang lalu kita hajar ada orang 7 sama muslim, tapi dia cuma cengar-cengir, melet-melet, makan anggur, makan dedek bengek. Dasar nggak buka tembok ini. Emang nggak ada tembok. Jangan dikasih ruang saya bicara lagi kayak kemarin malam. Maka kita jangan ngomong, kamu diam. Sudah muak saya ini sama kamu nih. Saya menghargai Bang Taliban sama teman-teman. Gitu loh. Saya Ya, kan membaca sayang tabligh. samamu, Bang Adam. Nah, Aku sayang sama diam juga Adam. kamu ini. Mulut kamu tidak Makanya lebar, kita jangan bahas diam kamu tuh. khilafiyah supaya ada Kamu nih kesatuan kayak di dalam gitu, hati kamu tuh kita, jangan Bang. sok di kemal kamu. Kalau kemal kamu iya. Orang ngomong sedikit kamu kick, orang ngomong sedikit kamu potong, orang diam nggak cocok kamu turunin. Fakta ini. Itu loh. Jadi jangan kamu praktekkan di komalnya Bang Taliban. Gak boleh kayak gitu tuh, gak kasih kesempatan. Ya, Kembali lagi Bang Taliban ya. Akhirnya saya terpotong ini akhirnya kan lebih 1 menit lagi. Saya mencintai jamaah tabligh. Ya, Nanti kita bahas orang jamaah tabligh bangsa ini ya. Nah, lagi juga Masya Allah ya Tuhanku ya Karim. Logika jangan pancing-pancing Bang Manusia Adam model logika. apa Kasih kesempatan ini? dulu logika. Masya Allah. Memang nggak ada mukanya Apa nih orang yang logika. kayak gini ini mau dijadikan dipercayakan taubat, nggak mau kasih kesempatan saudaranya Jadinya saya nggak ngomong. percaya lagi nih tuan logika kalau begini. Masya Allah. Saya nggak percaya lagi saya ini. Kamu jangan disamakan kayak di komal kamu. Saya punya songket, saya lebih kuat juga. Dia jadi jamaah tabligh juga, makanya saya senang. Bang. Masih Itu ngomong aja, Bang. nanti. Kalau saya selesai ngomong, kamu ngomong. Udah kayak otak juga. Nanti saya kamu hilang ini. juga kepercayaannya nih logika ini. Aduh, hargailah dulu. Kayak gini. Ini Bang Taliban dipraktekkan ketika dia buka komal. Dikik, dijadikan ingus, sementara mereka teman-teman yang notabene orang Kristen malah dijadikan moderator. Dia ngomongnya kayak gitu, nggak mau kasih kesempatan di sini. Jangan kamu kalau di bukan komal kamu logika, apalagi ada saya, maaf saya nggak ngasih kesempatan kamu ngomong ketika saya ngomong itu ya. Saya sudah kamu perlakukan seperti ingus di komal kamu ini. Yes, Kamu Bang naikin Adam, turunin, gas, sampai kamu sini, bikin gas, malu Bang saya Adam, di komal gas. kamu ini Sampai logika. habis, Bang Adam. Ya, ini saya lanjut ya. Saya lanjut masalah jamaah tabligh. Saya jamaah tabligh, saya cinta jamaah tabligh. Tempat kita ini ya entah berapa bulan juga terus masih juga didatengin. Alhamdulillah kampung-kampung kami sudah menerima jamaah tabligh kan. Jamaah tabligh itu luar biasa mengajak masyarakat itu untuk sholat berjamaah. Kita terima dengan sepenuh hati. Gak ada sedikit pun ternoda jamaah tabligh itu di tempat kami nggak ada. Kami menyambut kita menyambut dengan hikmah gitu kan. Nah, dengan adanya saya nyampaikan seperti ini, abang-abangku sebelum saya turun, tolong jangan jamaah tabligh ini dicemari sama manusia ini yang sepertinya mencari perlindungan. Waduh, ini di-mute dulu ini Bang Jasan, ini di-mute dulu. Ini tabligh ini, doubling. Di-mute dulu yang baru datang ya. Jasani, tolong di-mute. Halo? Nah. Kapan kita keluar Bang Adam? Oke, saya nggak kasih kesempatan kamu ngomong. Kamu tuh saya perhatikan sama Yuni, tahu nggak? Jangan, tuan logika jangan dilawan Bang Adam ini. Diam aja dulu. Udah saya bilang Sumpah, Bang, aku nggak mau lawan, Bang. Saya cuma ngajak dia Saya keluar ini 3 sudah hari kamu berlakukan sama-sama, malu Bang. di kamar kamu udah jadiin kamu ingus gitu loh. Jadi mulutmu di sini nggak berguna di hadapan saya, paham? Nah, gitu ya, Bang Taliban teman-teman. Saya sampaikan lagi
jamaah tabligh di tempat kami sudah lama, sudah 20 tahun lebih kayaknya sudah masuk di kampung kami. Alhamdulillah nggak ada permasalahan, dan kami juga dekat dengan markas jamaah tabligh. Nah yang saya pesan begini, jangan jamaah tabligh yang jamaahnya sudah jutaan, sudah keliling dunia dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai dikotori dengan manusia ini, gitu loh. Manusia ini sudah sama-sama kita lihat, sama-sama kita saksikan berapa bulan perjalanan belakangan ini. Jangan sampai jamaah tabligh itu hanya untuk perlindungan manusia ini. Perlu abang ketahui, di komal-komal muslim sudah banyak yang nggak mau menerima. Kalau dia datang nggak mau menerima. Contoh kemarin dia datang di komalnya Bang Adi atau yang kita serang habis-habisan karena kita sudah muak. Kan gitu, paling ada 1-2 komal Islam lah, nggak perlu saya sebutkan yang masih menerima. Tapi pada umumnya logika ini di komalnya Islam sudah nggak diterima. Nah ini Bang Taliban notabene jamaah tabligh, logika mengklaim jamaah tabligh bisa dikatakan satu nuansa. Nah jangan sampai tuan logika ini berlindung di balik jamaah tabligh. Saya nggak mau kan, saya cinta jamaah tabligh, di mana-mana jamaah tabligh. Jangan sampai jamaah tabligh nanti terbenturan dengan orang-orang api. Itu banyak juga Bang Taliban. Orang api juga banyak menyebar, jamaah tabligh menyebar. Kalau nanti sampai jamaah tabligh ini dalam tanda kutip dihinggapi atau memberikan perlindungan dalam kutip ya kepada si logika ini yang sudah sama-sama kita ketahui, nanti akhirnya apa Bang? Yang jadi benturan yang di lapangan. Karena apa? Dia berlindung ke jamaah tabligh. Itu aja Bang Taliban, Bang Karebet dan teman-teman. Saya izin turun diri. Saya di sini tidak ada rasa kebencian terhadap saudara-saudara saya. Selain logika ada ya, saya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai saya keluar ngomong. Nanti saya kalau sudah selesai saya ngomonglah kamu sepuas kamu. Bang Adam. Puas kamu. Kamu ini memang nggak punya adab, nggak punya muka, nggak punya malu kamu ini. Sedikit korban. Muslim model apa kamu ini? Hah? Kamu ini desa malu kamu ini. Jangan jamaah tabligh ini untuk tameng kamu, jangan ini. Jangan jamaah tabligh ini untuk melindungi, untuk ini apa? Untuk kamu cari untuk perlindungan. Makanya saya mengimbau jamaah tabligh jangan sampai mau terhipnotis sama orang seperti ini. Itu Anda kan tahu nih, kita kasih banyak ngomong, korban, banyak paham. Jangan ngomong, kamu ngasih kesempatan. Saya kan sudah ngomong sama kamu, komal ini jangan disamakan komal kamu, paham nggak? Anda ini sepertinya nggak punya otak. Kemarin kamu sudah saya otak-otakin. Anda itu otak udang Anda itu. Dan saya nggak punya malu. Maka ketika saya ngomong jangan kamu ngomong, nggak bakal ngomong, kamu saya dengar gitu loh. Betul ada mumpung di sini dia. Kamu tuh katanya mau tobat. Habisin Bang Adam. Itu ya baik-baiklah akhlak. Diam dulu dengarkan saya. Kan kayak gitu. Artinya kan kapan kita keluar Bang? Saya sudah puas Bang Taliban di sini. Yang jelas saya mengimbau saudara-saudara saya muslim semuanya, terkhusus jamaah tabligh, jangan sampai dikotori sama manusia ini. Kalau manusia ini mau bertaubat kembali ke jalan yang benar, saya tidak keberatan. Tapi ingat, kalau dia nanti buka koma lagi, masih mengibah lagi, masih jelek-jelek Bang Juma lagi, nanti ujung-ujungnya Bang Taliban juga yang kena imbasnya. Kita gas di sini Bang Adam. Kita gas di sini nanti. Itu aja. Aku mau sholat dulu Bang Taliban. Baru kita gas di sini Bang Adam. Oke Bang Adam. Kita daftar keluar IPB ya Bang Adam ya. Nah, bisa keluar skill dia Bang Adam. Iya, langsung lah kita taskin Bang. Jujur aku pengen keluar dengan Bang Adam. Seru juga kan kalau seperti itu.